Website ini bisa kalian buat setelah nonton video kali ini dan bisa kalian buat tanpa coding sama sekali dengan menggunakan WordPress dan WP Travel Engine. Di video kali ini kita akan bahas mulai dari nol tentang apa itu WordPress, gimana cara menggunakan WordPress, install WP Travel Engine, bikin trip, sampai bikin tampilan websitenya sesuai dengan tampilan yang ada di sini. Video ini panjang banget teman-teman, tapi tenang aja, gua udah buatin chapter di bawah ya, jadi kalian bisa maju mundur sesuka hati, bisa langsung skip ke bagian trip kalau udah ngerti tentang WordPress daripada kelamaan. Ayo let's go! Halo semua, perkenalkan gue Santos, seorang full stack digital marketer. Di channel ini gue bahas berbagai macam hal tentang dunia digital, mulai dari website dengan WordPress, digital marketing, YouTube Analytics, dan berbagai macam hal lainnya. Kalau kamu mau upgrade skill digital modal kuota dan juga YouTube, kamu bisa langsung subscribe channel ini, karena subscribe di channel ini gratis. Nah, selanjutnya penjelasan tentang WordPress ini akan dijelaskan gue yang belum cukuran. Kita balik lagi tentang cara bikin website tanpa coding sama sekali dengan WordPress untuk bisnis traveling. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di 2024 gue tetap menggunakan WordPress sebagai sebuah alat untuk membuat website. Setidaknya ada 3 alasan kenapa gue terus menggunakan WordPress. Yang pertama, WordPress adalah sebuah content management system. Artinya, kita bisa bikin website tanpa melakukan coding sama sekali. Cuma di sini yang nggak bisa ngoding atau nggak ngerti tentang bahasa pemrograman. Yang kedua, ini jadi alasan kenapa menggunakan WordPress dibandingkan CMS lainnya. Mungkin teman-teman tahu Wix, Squarespace, dan sejenisnya. Tapi kenapa gue tetap menggunakan WordPress? Karena yang kedua, WordPress adalah sebuah platform yang open source. Apa itu? Artinya, setiap orang bisa berkontribusi untuk memberikan fitur-fitur tambahan di WordPress secara gratis ataupun secara freemium. Dan yang ketiga, 40% website yang dibuat di dunia itu dibuat dengan WordPress. Artinya apa? Ada begitu banyak banget resource yang ngebahas tentang WordPress. Nah, salah satunya video ini. Video ini salah satu contoh resource yang ngebahas tentang WordPress. Karena WordPress salah satu CMS paling populer di dunia. Oke, sekarang kita udah tahu kenapa kita masih menggunakan WordPress di tahun 2024. Sebelum kita bahas tentang apa saja yang diperlukan ketika ingin bikin website, mungkin gue menjelaskan dulu tentang plugin yang akan kita gunakan kali ini, yaitu WP Travel Engine. WP Travel Engine ini ngebantu banget untuk kita bikin website travel. Kenapa? Karena di sini kita bisa membuat sebuah perjalanan dengan detail yang sangat detail gitu ya, terkait dengan perjalanannya, itinerary-nya, apa aja yang dilakukan, harganya, paketnya, dan sejenisnya dengan tampilan yang menarik. Selain itu, dengan plugin ini kita juga bisa bikin sistem booking. Nggak cuma kita milih tanggalnya, tapi juga bisa bahkan sampai melakukan proses order ataupun melakukan payment gitu. Walaupun untuk paymentnya ini kita harus mengintegrasikan dengan payment gateway. Misalkan di sini contohnya adalah Mitrans. Dari segi experience pengguna juga gampang banget mencari paket yang mereka butuhkan karena di sini ada filter. Jadi misalkan kita bisa memfilter berdasarkan kategori lokasi, misalnya luar negeri, dalam negeri, terus tripnya berapa hari untuk dewasa dan sejenisnya. Kita akan bahas lebih lanjut di bagian pas buatnya. Nah, itu adalah fitur-fitur yang disediakan oleh WP Travel Engine secara garis besarnya. Nanti kita langsung praktekin di bagian tutorialnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam persiapan bikin website tanpa coding sama sekali dengan WordPress. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin bikin website? Setidaknya kita perlu mempersiapkan 4 hal ketika kita pengen bikin website. Apa aja itu? Yang pertama, tentu aja adalah nama dari website kita. Misalkan kalau kita bikin website travel di tutorial kali ini adalah santostravel.com. Ketika kita menentukan nama sebuah website, mendingan kita menggunakan nama brand. Misalkan tadi santostravel.com atau nusatrip.com, travelco.com. Dibandingkan kita pilih spesifik tempat. Misalkan itu lebih baik dibandingkan kita menggunakan nama yang generik. Misalkan tripbalimurah.com. Kenapa? Limitasi bisnis kita. Kalau kita bisnisnya scale, itu akan susah kalau kita ganti nama domain. Karena nama website itu adalah jangka panjang. Yang kedua adalah teman-teman harus mempersiapkan yang namanya domain dan hosting. Nah, mungkin teman-teman di sini kurang familiar dengan domain dan hosting. Apa itu? Domain dan hosting kita analogikan pada bisnis offline gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman bikin sebuah toko, misalkan pada sebuah ruko, ada sebuah 4 gitu, 32. Nah, itu adalah hosting, di mana kita membangun toko kita. Sebuah lokasi di mana kita membangun toko kita dan memiliki spesifikasi tertentu. Misalkan ukuran, letaknya di mana, dan sejenisnya. Sedangkan domain itu ketika kita analogikan toko adalah alamatnya, spesifik alamatnya. Misalkan di Jalan Kalibata Timur nomor 4. Nah, itu kan spesifik alamat kita, alamat toko kita. Hal itu sama seperti dengan website kita. Misalnya tadi santostrip.com, kayak gitu. Itu adalah domain dan juga hosting. Ketika kita pengen bikin website dengan WordPress, kita perlu nyiapin yang tadi, hosting dan juga domain, atau istilahnya self-hosting. Tenang aja, nanti kita akan langsung praktek gimana cara beli domain dan hosting di salah satu provider di Indonesia. Yang ketiga adalah kita harus tahu
kita mau bikin website seperti apa tampilannya. Nah, di situ kita bisa menggunakan yang istilahnya namanya wireframe. Bahasa gampangnya adalah sketsa. Kenapa sih kita perlu memerlukan sketsa ketika kita pengen bikin website kita? Jawabannya adalah supaya prosesnya jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sama kayak kita pengen bangun rumah. Coba bayangin teman-teman bikin rumah tanpa bikin sketsa atau blueprintnya. Itu pasti akan sangat chaos. Untuk bikin sketsanya nggak usah ribet-ribet, bisa coret-coretan pakai kertas atau di pad tab. Website yang kita buat ini, gue bikin kayak gini sketsanya. Teman-teman lihat di layar. Nah, itu simpel banget kan. Dan yang keempat, ketika kita udah punya sketsanya, tentu aja kita harus bikin aset-asetnya atau gambar-gambarnya yang diperlukan untuk website kita. Di video kali ini gue udah mempersiapkan materi ataupun aset yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini. Buat teman-teman yang mau untuk aset-asetnya, langsung aja klik link yang ada di bawah. Isi formnya dan akan dikirim secara otomatis. Kalau nggak ada, langsung aja DM gue ataupun chat. Sebagai catatan, semua aset yang gue buat ini dibantu oleh AI. Oke, sekarang kita udah tahu apa aja yang perlukan. Pertama adalah nama, kedua adalah domain dan hosting, yang ketiga adalah sketsa, keempat adalah aset. Karena kita udah siap untuk semuanya, langsung aja kita masuk ke tahapan bikin website. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam tahapan bikin websitenya. Seperti yang udah gue jelasin tadi, yang kita lakukan adalah siapin domain dan hosting. Pada video tutorial kali ini gue akan menggunakan layanan Hostinger. Kenapa? Karena Hostinger bisa dibilang salah satu penyedia layanan terbaik nggak cuma di Indonesia tapi juga secara global. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari websitenya Hostinger. Nah teman-teman di sini bisa lihat Hostinger lagi ada diskon gila-gilaan di 80%. Oke, sekarang langsung aja kita klik di sini cek promo. Di sini ada paket-paketnya, ada premium, bisnis, cloud startup. Kalau teman-teman baru mau nyoba, pakai aja yang premium. Nah, di sini kita bisa milih mau berapa bulan, 1, 2, 24 dan seterusnya. Kita ambil aja yang 12 bulan. Kenapa? Karena di sini kita udah dapat gratis domain. Teman-teman di sini kalau mau buat akun bisa pakai Google ataupun Facebook, terus pilih pembayaran, terserah mau pakai apa, kalau kredit, OVO dan sejenisnya. Kita pakai aja transfer bank. Terus nah di sini masukin formnya. Nanti ketika teman-teman udah oke, pilih buat tagihan pembayaran. Ongkos sekarang rekomendasinya Hostinger bukan Niaga Hoster lagi. Nah, jawabannya adalah Niaga Hoster adalah anak perusahaan dari Hostinger. Jadi bisa dibilang sama aja sebenarnya. Nanti kalau kalian masuk ke dalam dashboardnya, sebenarnya Niaga Hoster dan Hostinger itu sama persis. Jadi ya terserah teman-teman mau Niaga atau Hostinger. Oke, ketika teman-teman udah selesai melakukan pembayaran entah itu Niaga Hoster ataupun Hostinger, kita akan masuk ke dalam dashboard ke salah satu provider. Walaupun dua website, tapi tampilannya itu sama dengan istilah Edge Panel atau Hostinger Panel. Pada tahapan ini kita akan menginstall WordPress pada hosting yang udah kita beli sebelumnya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari Edge Panel-nya Niaga Hoster. Kalau teman-teman lihat di atas, ini Edge Panel Hostinger. Jadi sebenarnya mereka itu satu, tapi nama brandnya awalnya aja yang beda ya. Kalau teman-teman tadi baru beli, di sini kalian bisa setup nih hosting dan juga website domain kalian. Kita bahas di video kali ini, mungkin bisa cek video gue yang sebelumnya yang di sini. Kita langsung masuk ke dalam instalasi WordPress. Jadi teman-teman di sini ada pilihan hosting, klik yang manage. Terus teman-teman masuk ke bagian yang namanya WordPress. Kalau tampilannya agak beda itu disesuaikan aja karena ini gue masih menggunakan si panel dan belum melakukan migrasi. Oke. Terus kita masuk ke dalam WordPress. Di bagian WordPress ini teman-teman bisa klik install new WordPress. Terus kita masukin di domain yang mana. Kalau di sini gue menggunakan subdomain yaitu santostravel.isansantoso.com. Ini adalah cara untuk menginstal WordPress kita via Edge Panel-nya Hostinger. Jadi kita masukin nama website kita, terus emailnya apa, terus adminnya apa, passwordnya apa, terus juga subdirectory ataupun namanya subdomain itu nanti dimasukin. Cuma di skip aja karena kalian pakai website utama kalian. Oke, kalau udah diisi tinggal next aja. Ini gue blur biar nggak ketahuan. Terus kita pilih mau pakai bahasa apa, English. Gue pakai bahasa Indonesia aja biar teman bisa paham ya. Terus oke, install. Oke, di sini kita tunggu aja prosesnya lagi install WordPress. Oke, kalau di sini tampilan seperti ini, terus kita udah dapat ya Santos Travel, terus kita klik manage. Nah, ini adalah tampilan kalau di Niaga Hoster. Coba kita klik ya. Nah, ini adalah website kita. Oke, teman-teman, tadi gua pindahin, tadi kan santostravel.isansantoso.com/santostravel, ini gua pindahin jadi santostravel.isansantoso.com. Ini adalah website yang akan kita gunakan untuk tutorial 1 jam ke depan atau mungkin lebih ya. Gua nggak tahu ini selesainya kapan. Cuma ini ada tampilan terstandar dari WordPress untuk 2024. Tapi tenang aja, kita akan sulap tampilannya menjadi seperti yang ada di awal. Oke, kita udah selesai tentang cara install WordPress. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam WordPress-nya itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah berhasil menginstall WordPress di dalam website kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam dashboard WordPress untuk bisa utak-utik supaya tampilannya dan fitur-fiturnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Daripada kelamaan, ayo let's go. Oke, setidaknya ada 2 cara untuk masuk ke dalam dashboard WordPress kita. Yang pertama adalah lewat hostingnya, yang kedua adalah lewat
website kita sendiri. Kita akan menggunakan cara yang lazim, yaitu melalui website kita langsung tanpa harus buka hostingnya dulu. Oke, balik lagi ke website kita. Untuk bisa masuk ke dalam WordPress kita, ini kan namanya santostravel.lisasantoso.com ya. Kita /wp-admin. Oke, ini adalah tampilan ketika kita udah masuk ke dalam nama website kita /wp-admin. Ini adalah default dan teman-teman bisa ganti nantinya supaya lebih aman gitu ya. Ini kita tinggal masukin aja nama username ataupun email dan juga password. Gua langsung skip. Teman-teman, ini adalah tampilan dari dashboard WordPress kita. Kita akan menggunakan dashboard ini untuk ngerubah tampilan yang super basic ini. Yang ini berubah menjadi sesuai dengan tampilan dan juga fitur dan fungsi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah website travel. Langkah pertama apa sih yang kita butuhkan ketika ingin bikin sesuai yang kita butuhkan? Yang pertama-tama adalah kita install plugin yang udah disebutkan, yaitu tadi WP Travel Engine. Teman-teman bisa langsung search aja di sini, kan ada add plugin di sini WP Travel Engine. Nah, kita pilih yang ini ya. WP Travel Engine by WP Travel Engine. Kita klik install now karena udah ada 10.000 yang make dan nilainya bintang 5 dan 202 gitu. Kita install. Ini udah selesai ya. Terus kita klik activate. Kita tunggu sampai aktif. Ketika sudah aktif, dia akan masuk redirect ke sini untuk kita install WP Travel Engine-nya. Di sini kita dibantu ya teman-teman untuk installnya. Kita klik aja let's get started. Terus kita pilih currency-nya karena ini Indonesia, kita pakai IDR ya di Indonesia. Simbolnya karena nggak ada, jadi kita pilih yang ini aja dulu sementara. Terus thousand separatornya kita pakai titik di Indonesia. Kita klik continue, email setting. Jadi di email setting ini kalau ada yang order dan sejenisnya itu akan masuk ke dalam email kita. Ini pakai email gua. Kita next aja dulu, continue. Terus page setting, menurut gue ini nggak usah kita utak-atik karena ini udah ya rekomendasi dari mereka-nya langsung. Terus payment. Nah, untuk payment ini agak tricky ya teman-teman karena ini plugin-nya sebenarnya dari luar. Pertanyaan selanjutnya, apakah menerima pembayaran untuk Indonesia? Kalau di sini kan ada book now, pay later, ada PayPal gitu ya. Tapi dia tuh bagusnya adalah gini teman-teman, payment gateway-nya adalah Mitrans. Yang artinya ini sebenarnya bisa dipakai untuk sistem yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih, ada berbagai macam pilihan pembayaran ya, Visa bisa, Sembiclex bisa, GoPay bisa, Alfamart bisa, Indomart bisa, dan sejenisnya. Itu banyak pilihan untuk di Indonesia. Untuk sementara kita skip dulu aja karena mungkin mayoritas teman-teman di sini belum punya akun yang Mitrans karena nggak gampang juga begitu bikin akun Mitrans. Cuma ketika kita pengen scale bisnis kita gitu ya daripada bank transfer, kita bisa pakai Mitrans supaya bisa menerima banyak pembayaran. Cuma ya kita skip dulu aja. Tapi ada dan ready untuk digunakan. Oke, kita klik continue. Nah, akhirnya website kita udah ready nih berdasarkan kata dia gitu. Nah, di sini teman-teman bisa langsung bikin trip atau perjalanan dari sini atau kita ubah dulu nih tampilan website kita. Website tampilan kita masih kayak gini loh, teman-teman. Ini kan kurang oke ya. Oke, dengan kita ubah dulu tampilannya. Gimana? Caranya adalah masuk ke dalam dashboard lagi. Nah, terus kita masuk ke dalam yang sini nih, WP Travel Engine. Terus kita pilih ke bawah yang namanya Themes. Jadi kita akan merubah tampilan kita yang sangat standar dengan tampilan yang sudah disediakan oleh si WP Travel Engine ini. Kita pilih ini, kenapa kita pakai yang template yang udah ada? Jawabannya adalah supaya lebih mudah gitu. Dan sebenarnya mockup yang gue buat itu juga mengacu pada tampilan yang ada di sini gitu. Di sini teman-teman sebenarnya bisa ngintip nih kayak apa sih desainnya. Kita bisa klik, misalkan salah satu ambil Travel Monster. Nah di sini kan ada view live demo. Nah, di sini klik lagi si demo. Seperti apa sih tampilannya? Atau kalian bisa juga cek link yang ada di bawah kayak gimana sih tampilannya. Ini adalah template yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Tapi tampilannya sudah disesuaikan dengan yang udah gue kasih lihat di awal. Oke. Nah, untuk mau install template ini di website kita itu sebenarnya gampang teman-teman. Caranya kalau teman-teman lihat di sini kan sebenarnya harus kayak get it now terus nanti diklik akan dikirim ke email gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu bisa lebih cepat. Gimana caranya? Dari sini WordPress teman-teman lagi, terus kita masuk ke yang namanya appearance, namanya themes. Nah, di sini kita add new theme. Di sini kita pakai namanya apa tadi? Travel Monster. Kita coba aja search Travel Monster. Travel Monster. Nah, di sini ada kan. Dan kalau teman-teman lihat ini nih kayak Prime Travel, Travel Explorer sebenarnya ini juga ada buatan dari WP Travel Engine gitu. Cuma kita pilih yang Travel Monster aja. Jadi pilih yang ini, kita klik install, kita tunggu. Setelah terinstall kita klik activate dulu aja. Oke, kita tunggu lagi.
dan sudah teraktivasi. Nah, sekarang kita coba lagi masuk ke visit site. Tampilannya seperti apa? Nah, tampilannya beda kan. Kalau tadi tampilannya ada gambar-gambar gedung, fontnya lebih yang tajam, ini yang lebih simple. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, oh kok tampilannya jadi sangat sederhana. Tenang aja teman-teman, kita akan ubah tampilannya jadi template yang kayak gini. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menggunakan tema tersebut adalah kita masuk ke dalam dashboard, kemudian masuk ke appearance, terus kita lihat nih, getting started. Kita klik. Getting started ini akan menjelaskan sebenarnya tema yang kita pakai yaitu Travel Monster, oke? Ini kan ditulis ya, Getting Started with Travel Monster V113. Terus di sini kita akan dikasih rekomendasi plugin. Kita akan install semuanya, install and activate, ini juga install activate, dan install activate. Kita tunggu semua pluginnya di-install dan activate. Ini semuanya udah ke activate ya. Terus selanjutnya gimana? Ketika kita pengen install template yang udah ada supaya langsung ready, kita pakai yang ini namanya Demo Importer Plus. Kita klik setting dan voila, kita udah nemu nih teman-teman di sini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini kan banyak kan pro ya, ada pro. Tapi tenang aja, karena kita pakai Travel Monster itu yang gratis. Kita klik, nah dia tuh ada beberapa halaman yang bisa diimport ya teman-teman. Ada yang page template gitu ya. Page template-nya ada home, about us, our team, contact us, FAQ. Nah, teman-teman bisa milih semuanya atau pilih satu-satu aja. Ini gue akan pilih semuanya, tapi saran gue adalah, ini kan ada import complete site ya. Teman-teman mending import home plate, terus about us, our team, satu-satu. Karena gue beberapa kali nyoba itu ada error, gue gak ngerti kenapa. Cuma lebih baik import satu persatu. Gue akan cepetin ya. Pertama import home, terus kita oke-okein aja. Importing. Nah, ini udah jadi view template. Nah, tampilan kita udah keren kan. Tadi ingat ya, basic buat super basic. Sekarang tampilnya udah kayak gini. Gitu. Terus gua akan percepat supaya semuanya ke import ya. Oke, semua halamannya ini udah diimport ya teman-teman. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita bisa masuk ke bagian yang ini, pages ya. Kita klik all pages. BTW ini kenapa jadi bahasa Inggris? Nanti gua ubah jadi bahasa Indonesia setelah ini ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nih di About Us, terus pokoknya yang tulisannya Draft Elementor ya, itu adalah yang barusan kita import. Oke, kita publish dulu semuanya, cara quick edit, terus publish. Oke, ini semua halamannya sudah terpublish. Kemudian kita coba cek satu-satu ya. Kita yang pertama view sama About Us. Kita cek dua aja. Nah, tampilannya udah ada gambarnya sekalian teman-teman. Tadi kan masih kosong ya di awal. Ini udah ada kayak icon-iconnya dan seterusnya. Tapi ini ingat, di sini kosong bagian explore popular trips. Kenapa? Karena belum kita masukin dan itu tidak termasuk dalam bagian template. Gitu. Di About Us ini ada gambar-gambarnya. Semuanya udah ready. Keren banget kan? Oke teman-teman, sekarang kita udah berhasil untuk satu, install plugin WP Travel Engine sebagai sistem untuk travel kita. Kedua, kita install tema Travel Monster. Kita udah disediakan beberapa template yang tinggal kita ganti materinya supaya proses development website kita jadi lebih cepat. Selanjutnya kita akan fokus untuk menyesuaikan satu tampilan website kita. Ini kan template banget ya, nanti akan kita sesuaikan dengan materi yang udah kita siapkan dan dibantu AI. Kedua adalah kita ngedevelop paket trip kita sendiri. Kita bikin sistemnya, kita bikin materinya, dan perjalanannya itu semua akan kita develop di bagian selanjutnya. Mari kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap ngedevelop paket travel kita. Nah, di sini kita pakai WP Travel Engine sehingga prosesnya jadi jauh lebih mudah. Karena dengan WP Travel Engine ini kita bisa masukin deskripsi, gambar, itinerary, dan sebagainya sampai nge-setup gimana caranya proses payment. Nah ini teman-teman, ketika kita udah berhasil menggunakan WP Travel Engine, kita bisa bikin perjalanan dengan detail seperti ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Ada judul, ada harga, terus detail tentang perjalanan, overview, itinerary, biayanya, FAQ, dan berbagai macamnya. Terus juga kita bisa lihat cek kalendernya, terus bisa pesan dan sejenisnya. Keren banget kan? Nah untuk bisa bikin paket kayak gini di website WordPress teman-teman, kita langsung masuk ke dalam dashboard WordPress kita. Oke, kita balik lagi ke dashboard kita. Terus untuk bikin tampilan yang kayak tadi gitu ya, konten seperti ini ataupun paket seperti ini, kita masuk ke yang namanya trips teman-teman. Trips ini adalah bagian dari WP Travel Engine. Nah, ketika kita pengen masuk yang baru gitu ya, bikin perjalanan baru, kita bisa klik gitu. Ini adalah tampilan untuk kita masukin paket yang ingin kita buat di WP Travel Engine. Kalau kita masukin sekarang gitu ya, gue masukin di sini, itu akan sangat lama. Makanya gue udah mempersiapkan materi yang bisa teman-teman akses
ingat lewat link yang ada di bawah. Kopas aja kontennya dari materi yang udah kita siapin. Nah, untuk bocoran aja, konten yang akan gue masukin di sini sebenarnya itu adalah konten yang ini, si travel ini, tapi gue refrasekan dibantu dengan ChatGPT sehingga konteksnya lebih relevan, yaitu perjalanan di Indonesia, spesifiknya gue bikin di Bali Canggu gitu ya. Cuma teman-teman di sini yang memang udah punya usaha travel atau udah punya plan untuk bikin travel, tapi pasti lebih tahu paket apa yang akan teman-teman jual. Jadi ini sebagai contoh aja, makanya gue hanya menggunakan refrase dari konten yang udah ada. Oke, sekarang kita mulai bikin trip kita. Pertama, kita harus masukin title. Title ini nanti akan muncul di sini. Kita pakai mockup yang udah gue buat. Gue kopas Canggu Shortway Get for Your Soulful Trip. Itu judulnya. Terus nextnya, kalau kita lihat ke bawah ini kan ada kayak beberapa icon-icon gitu. Itu nanti kita skip dulu karena settingannya ada di bagian bukan di sini ya. Jadi kita masuk ke dalam yang ininya dulu, overview sama highlight. Oke? Nah, gimana masuknya? Itu kita bagian sini, overview. Nah, untuk overview ini kita bisa ganti. Overview, kita ganti aja gambaran ringkas. Kayak gitu. Terus description. Description nanti akan kayak gini. Kayak gini. Ini kita kopas aja dari yang sini. Ini gue pakai ChatGPT-nya minta supaya tulisannya berbau-bau Gen Z lah. Gitu. Terus di sini title highlight-nya. Kan ada tulisan highlight ya. Kita ambil aja highlight. Gitu. Terus kalau kita mau bikin ada checklist kayak gini ya, kita tinggal masukin di sini, teman-teman. Ini misalkan highlight. Selanjutnya untuk yang checklistnya ini kita masukin ke AirDrop highlight. Kita kopas aja satu-satunya. Oke, setelah kita selesai untuk edit highlightnya, kita klik aja save and continue. Kita udah selesai di bagian yang ini ya, teman-teman, overview dan juga highlight. Bagian yang akan kita buat selanjutnya adalah itinerary atau jadwal perjalanan. Ini akan memberikan informasi kepada calon traveler kita, apa aja sih yang akan dilakukan selama 7 hari gitu ya, misalnya contoh di sini. Untuk masuk ke sini, ini udah ada teman-teman bagiannya sendiri, itinerary. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu gitu ya, secara kontennya udah disiapin langsung nih, D1, D2, D3, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk aja ke edit itinerary. Yang pertama adalah section title. Section title ini sekarang kan namanya itinerary, tapi mungkin nggak semua orang paham apa itu itinerary daripada bikin bingung. Agenda perjalanan, ini mungkin lebih familiar. Di sini kita tinggal masukin aja teman-teman, tanggal 1, hari satunya, apa sih garis besarnya yang akan kita lakukan. Terus itinerary atau perjalanan secara detailnya apa kontennya gitu. Kan Kathmandu tuh pokoknya bla bla bla, ini detailnya. Nah, gue udah mempersiapkan juga materi untuk itinerary-nya di bagian sini. Kita tinggal kopas aja. Gue akan percepat. Nah, ini udah gue masukin semua kontennya itinerary. Tinggal save and continue aja. Pada bagian ini, selanjutnya adalah include dan exclude. Nah, di sini maksudnya apa aja sih yang termasuk dalam paket perjalanan dan di luar paket perjalanan. Kita masukin aja detail paket. Terus di sini termasuk, nah di sini udah ada nih teman-teman, termasuknya apa aja. Kita kopas aja. Terus yang exclude kita tidak termasuk. Biasanya kalau perjalanan kan kayak tiket pesawat gitu ya. Oke, kita udah selesai masukin bagian termasuk dan tidak termasuk. Terus kita langsung aja klik save and continue. Kita akan masuk ke dalam trip info. Untuk trip info ini teman-teman kalau lihat ini nih yang bagian ini yang ada icon-icon. Tapi kita skip sekarang. Kenapa? Ini nih beda nih teman-teman. Item-itemnya sama yang kita butuhkan. Karena gue nyontoh yang ada di sini gitu ya. Nanti kita coba gimana caranya edit bagian trip info. Kemudian kita masuk ke dalam galeri. In short, galeri itu supaya kita bisa masukin gambar-gambar tentang perjalanan kita. Karena kan kalau traveling pasti perlu nih dikasih lihat gambar-gambarnya. Misalkan keindahan alamnya, aktivitasnya, ataupun orang-orang yang udah pernah melakukan travel sama kita sebelumnya. Oke, di sini kita ambil aja dari media library. Misalkan ini kita masukin. Ini sementara ya, nanti akan kita perbaiki setelah ini gitu. Oke, save and continue. Nah, pada bagian ini kita bisa memasukkan map perjalanan kita. Misalkan di sini ada lokasi trip. Terus map image di sini bisa masukin gambarnya kalau kita punya gambarnya atau masukin iframe. Iframe itu intinya ngambil dari Google Maps. Gue ambil contohnya aja tapi gue nggak liatin cara bikin iframe-nya ya. Intinya nanti kalau kita masukin kayak gimana hasilnya. Nah, ini yang namanya iframe. Jadi kita salin HTML langsung di sini.
terus kita kopas gitu. Terus save and continue. Nah, di sini kita bisa masukin FAQ. Kita kan udah buat tadi di sini karena kita nyontoh yang di sini ya. Template-nya FAQ itu ada beberapa pertanyaan. Ini gue juga udah bikin FAQ-nya. Sekarang kita kopas dan akan gue percepat karena ini prosesnya cukup makan waktu. Oke, ini gue udah kopas semua konten FAQ-nya dan ini dari ChatGPT ya. Jadi dia cukup pendek sih isi untuk FAQ-nya, tapi aslinya pasti kan ketika orang nanya FAQ itu bisa lebih detail ya. Nah, terakhir di sini kita bisa nambahin namanya file download dan juga ada nih as a service, tapi gak gue bahas sekarang di bagian ini karena ini adalah bagian extension atau add-on. Nanti kita bahas tambahan-tambahan yang bisa digunakan pada WP Travel Engine ini. Pada bagian ini kita bisa masukin berbagai macam informasi general terkait dengan trip kita. Trip code, karena Santos berarti SNTS, Canggu, Bal, CNG, misalkan kayak gitu. Terus 7 hari, 7D, 6N gitu. Terus durasinya di sini 7 days, durasi perjalanannya berapa lama, terus naiknya 6, terus cut off time. Cut off time ini misalkan teman-teman punya deadline gitu ya, tripnya bukan yang sifatnya on demand setiap tanggal 31 atau tanggal 25, kita matiin aja. Terus di sini ada set minimum and maximum age. Misalkan teman-teman bikin perjalanannya itu cocok nih untuk sama anak-anak karena target marketnya kan Gen Z yang jatuhnya itu udah remaja gitu. Misalnya 18 maksimumnya, nggak mau nih sampai yang tua-tua banget, misalkan 35 supaya tetap asik gitu. Terus di sini kita juga bisa masukin ketika kita pengen bikin tripnya itu ada minimum partisipannya nggak, misalkan kalau untuk paket keluarga, jangan keluarga, mungkin geng minimal 3 kayak gitu. Terus maksimumnya misalkan nggak boleh tuh dalam satu trip ada lebih dari 20. Jadi kita bisa masukin di sini 3 sampai 20. Terus selanjutnya kita save and continue. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian pricing dan menentukan paket. Nah, paket di sini itu ditentukan oleh tanggal. Misalkan ya, ada paket liburan, ada weekdays, ada pakai regular kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan libur akhir tahun. Biasanya kalau libur akhir tahun tuh membludak ya. Jadi kita edit pricing dan dates-nya. Misalkan di adult, perjalanan ke Canggu misalkan habis 25 juta per person. Terus untuk child-nya kita kasih minimal 18 juta gitu. Nah di sini kan kita bisa nih nentuin tanggalnya. Cuma ini yang tadi gue bilang ada tambahan yang perlu kita install, tapi itu nanti aja. Di sini juga kita bisa masukin deskripsi perjalanan seru untuk si kecil, misalkan kayak gitu. Kita save and close dan kita continue. Nah sekarang kita udah selesai teman-teman untuk masukin konten-konten yang ada dalam single trip. Jadi trip ini bisa dibilang inti dari WP Travel Engine ini adalah bikin trip kayak gini dan nanti kita akan setting secara supporting sistemnya termasuk cara order, payment, dan berbagai macam jenis lainnya. Kita lihat konten akhirnya seperti apa, kita sebenarnya bisa edit lagi ke bagian yang sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengkategorikan perjalanan, misalkan destinasi, di sini kita bisa berdasarkan lokasi. Nanti akan kita bahas di bagian kategori ya. Jadi di sini kita kosongin dulu aja. Nah, di sini kita bisa masukin nih gambar, image tentang Bali, Canggu. Kebetulan di sini gambarnya belum ada, gue akan masukin dulu gambarnya. Nah, teman-teman di sini kita akan masukin image ataupun aset yang akan kita gunakan dalam website kita dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita pilih aja image yang kita pengen masukin, kita drag and drop ke dalam media. Gitu. Kita tunggu dulu aja sampai selesai semua ke-upload. Nah, image yang tadi itu udah masuk akhirnya ke dalam WordPress kita. Kita pilih satu gambar yang mewakilkan tentang Bali. Misalkan yang ada puranya ini. Kita pilih aja. Oke.
Terus ini bisa masukin komen dan lain-lain. Nah, di sini kita skip dulu aja bagian sini, tapi kita akan publish. Nah, kalau di sini tulisannya update, karena gue udah publish, baru bikin trip pertama kali itu tulisannya publish. Nah, terus di sini kita klik update. Nah, di sini kita jadi deh bikin trip pertama kita. Kita buka di sini, kayak gini teman-teman. Keren kan? Tampilannya udah sesuai yang kita buat barusan dengan menggunakan template. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan, wah kok tampilnya beda dengan yang ini. Satu, perbedaan ya teman-teman kalau kita lihat di yang Everest ini. Pertama adalah ini belum ada fax, nanti kita ubah. Terus yang kedua, kalau ini kan per section ya, beda-beda, nggak ke bawah. Sedangkan kalau yang ini ke bawah ya, nanti akan kita ubah juga di bagian setting. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat trip pertama kita walaupun masih banyak limitasinya. Di tahapan selanjutnya kita akan menyesuaikan sistem dari travel engine ini supaya bisa digunakan dan tampilannya juga sesuai seperti dengan template yang sudah diberikan di awal. Baru setelah itu kita akan merubah tampilan website kita secara umum. Daripada kelamaan, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap menyesuaikan settingan dari travel engine supaya website kita bisa menerima pesanan gitu. Goalnya website kita bisa menerima pesanan dan akan kita proses kayak gitu. Kita langsung masuk ke dalam dashboard lagi. Oke teman-teman, kita balik lagi ke WP dashboard kita. Selanjutnya, kalau kita pengen edit settingan dari WP travel engine, kita masuk ke WP travel engine yang ini. Yang ini seperti kelihatan. Travel, terus kita klik settings di sini. Ini agak ganggu, kita close-close. Oke, di sini ada 6 menu ya teman-teman. Ketika kita mau setting, kita akan masuk dari yang pada general. Pada bagian general ini, intinya itu ngejelasin tentang halaman-halaman yang akan digunakan untuk proses order gitu. Nah, di sini kita diemin aja karena udah bawaannya di sana dan menurut gue itu udah oke. Yang kedua adalah trip tab setting. Nah, di sini kalau teman-teman kita tadi udah masuk, itu kan ada namanya overview, itinerary cost bla bla bla. Nah, itu bisa kita setting di sini. Yang ketiga adalah trip info. Nah, di trip info ini yang tadi kita skip sebelumnya karena kita belum sesuai ya yang udah ada di sini dengan contoh. Jadi nanti akan kita sesuaikan terlebih dahulu baru kita isi. Nah, materi yang kita ambil di sini adalah dari yang mockup ini ya di bagian fax ini atau info gitu. Ini akan gue kopas dan akan gue cepetin ya teman-teman. Oke, di sini gue udah ganti nama infonya, apakah teks, tulisan dan sejenisnya. Nah, kalau udah kita tinggal save and continue dan nanti akan kita edit setelah ini. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam yang tadi trips, terus kita buka trips kita. Di sini Canggu Shortway Gateway, kita klik edit supaya bisa kita sesuaikan kontennya tadi. Nah, dari sini kita masuk ke bagian tadi, trip info. Yang pertama kita lakukan adalah masukin judulnya misalkan info perjalanan. Nah, dan di bagian trip info ini harusnya udah masuk yang kita masukin. Nah, di sini ada kan durasi, transportasi, dan lain-lainnya. Kita akan masukin satu-satu yang dari sini ya. Kita kopas aja, gue akan percepat. Oke, di sini kita udah masukin semua placeholdernya. Nah, terus kita tinggal kopas-kopasin aja materinya sesuai yang udah di sini. Ini bahasnya agak-agak nggak relevan, tapi ya oke, sebagai contoh. Teman sesuaikan dengan bisnis teman-teman apa aja sih tentang si fakta tentang perjalanan. Nah, di sini udah kita masukin semua ya konten-kontennya yang fax ini di sini gitu. Setelah itu kita save and continue dan kita update. Nanti akan ke update dengan buat ini, oke? Ini udah kita update, kita buka. Oke, setelah kita cek, di sini masih belum ada ya infonya. Nah, kenapa? Karena harus kita edit lagi di bagian sini, yang setting tadi. Nah, dari sini kita masuk ke bagian yang namanya display. Kita lewatin dulu email. Display ini menunjukkan tampilan seperti apa yang akan muncul pada travel engine kita. Nah, di sini card listing itu untuk bagian di depan ya. Nanti kita jelasin di bagian selanjutnya. Tapi kita fokus di single trip aja. Jadi kan ini adalah single trip ya teman-teman. Trip spesifik gitu ya. Ini untuk perjalanan ke Canggu gitu. Nah, di sini kita bisa otak-atik tampilannya seperti apa. Misalkan di sini kan hide booking form. Ini kan di bawah ada booking form ya. Kalau kita sistemnya nggak mau pakai booking form gini, ini bisa kita matiin kayak gini, oke? Terus untuk layoutnya, tulisan kayak gini, ini untuk lebih ke mobile phone sih. Ini bisa kita sesuaikan mau default, compact, atau breeze gitu. Jadi keluar muncul di sebelah gitu. Kita pakai yang default aja. Terus di sini kita mau buat sticky atau selalu ada gitu atau enggak, ini kita nyalain aja. Terus ini show related trips, misalkan ada tadi Canggu, ada ke Kuta dan tempat lainnya gitu. Nanti kalau kita mau masukin trip info atau fax tadi, kita masukinnya ini teman-teman nyalain ya. Show trip info on main content area gitu. Terus ini kan tulisannya udah ada ya. Konten info trip tapi di sebelah sidebar, di sebelah sampingnya sini. Ini belum ada, kenapa? Karena ini belum kita setting teman-teman gitu. Jadi kita nyalain dulu yang main content area, terus kita save continue.
Nah, setelah ini kita akan refresh. Nah, tampilannya udah keluar kan, info perjalanannya di depan, paling atas. Selain itu tadi yang sticky-sticky, ini kalau kita scroll, nah itu kan ada nih, tuh, itinerary, cost, FAQ, maps, dan lain-lainnya. Gitu, jadi lebih bisa di-scroll kontennya, dan kalau kita scroll ke bawah ini langsung muncul semuanya. Sebelumnya kan enggak ya, harus diklik gitu. Makanya kita nyalain yang tadi ini, yang scroll-scrollan. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini gue mendingan hide booking formnya kita matiin. Karena kalau dimatiin, itu nanti dia nggak bisa muncul nih. Gue refresh lagi. Nah, ini ada bisa untuk pesan order gitu ya. Dan tadi ini sebelah sini kita udah bisa masuk, ya kan, bagian infonya ini. Karena gue nyalain yang bagian ini tadi. Ya namanya show trip info on sidebar. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah nyobain untuk order. Tapi jangan dulu karena kita ada beberapa hal yang belum kita setting sebelumnya. Jadi kita masuk ke dalam settingan. Oke, kita balik lagi ke bagian setting. Terus kita mau setting nih gimana caranya supaya bisa nerima pembayaran dan sejenisnya. Nah, di sini tuh ada istilahnya namanya payment. Terus di sini tuh paymentnya ada macam-macam ya teman-teman. Metode paymentnya ada pakai book now pay later, bank transfer, check payment, PayPal standar. Kalau menurut gua sebaiknya teman-teman masuk ke yang bank transfer aja. Karena kenapa? Karena ya orang paling paham itu bank transfer gitu ya. Jadi tinggal kirim rekening dan ini nggak perlu ada proses integrasi. Terus kita pilih standarnya juga kita bank transfer. Terus direct bank transfernya kita ganti aja, ubah transfer bank, terus lakukan pembayaran sesuai final sebutkan. Misalkan kayak gini ya. Nah, terus instruksinya misalkan buka aplikasi atau datang ke ATM, kirim uang, masukkan nomor tujuan. Nah, kayak gitu aja. Kita simplifikasi ya. Terus untuk masukin nomornya udah tinggal masukin aja nama detail banknya misalkan Mandiri PT Santos Travel. Kalau nomornya asal aja, terus ini misalkan Mandiri, terus udah, terus ini PT Santos Travel lagi, terus ini asal aja lagi, terus ini misalkan BCA gitu. Terus kita save and continue. Nah, jadi ketika ada orang ingin melakukan order, nanti mereka bisa milih nih mau ke rekening mana, ke Mandiri ataupun BCA. Selanjutnya lagi, bagian yang paling penting adalah email. Tapi sebagai catatan, kalau teman-teman baru bikin WordPress, itu biasanya di beberapa tempat, beberapa kali coba itu nggak kekirim emailnya teman-teman. Kemudian gimana solusinya? Nah, teman-teman harus meng-setup yang namanya WP-mail SMTP. Intinya adalah supaya email kita atau website kita itu bisa ngirim ke calon customer kita atau ke diri kita sendiri gitu. Cuma nanti bahas di bagian selanjutnya aja ya biar nggak kelamaan di sini. Jadi kita asumsikan emailnya udah jalan teman-teman. Oke, sekarang akhirnya kita masuk ke bagian gimana caranya proses untuk melakukan check out perjalanan dengan travel engine ini. Nah, kita ceritanya adalah calon orang yang pakai jasa kita. Terus kita scroll, oke, oh ini judulnya, terus ada informasi perjalanan, ada detail-detailnya, rekomendasinya, pergi dari mananya gitu ya. Terus di sini ada overview tentang ngapain aja, terus perjalanan, jadwalnya seperti apa, detail paketnya yang termasuk dan tidak termasuk, terus ada kayak FAQ gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah lokasi, di mana sih lokasinya kita akan melakukan perjalanan. Nah, untuk melakukan order itu ada dua prosesnya teman-teman. Ada dua cara gitu. Pertama lewat form yang ada di bawah sini, yang ada di atas ini gitu ya. Nah untuk yang di atas ini kita pilih yang di sini aja karena bisa cek availability. Nah di sini
kita bisa milih tanggal teman-teman langsung. Misalkan kita ambil tanggal 21, kita klik continue, terus berapa orang yang akan ikut, misalkan kita 2 dewasa, 1 anak, terus kita klik proceed to check out. Nah, di sini di Travel Engine dijelasin proses dalam check out seperti apa. Tadi kita udah menentukan select date, terus ini siapa aja yang akan ikut, terus juga ini itu menjelaskan proses ada formnya, terus juga ada detail untuk melakukan proses pembayaran seperti itu. Kita misalkan masuk AN asal aja ya teman-teman. Terus alamatnya juga yang save di gua aja, negara juga asal. Nah, di sini payment method kalau kita menggunakan bank transfer, pilihan awalnya langsung bank transfer. Kalau tidak kita tadi pakai PayPal atau yang lainnya, itu ada pilihannya. Nah, kita klik book now aja. Nah, ketika book now ini sambil melakukan proses check out gitu ya di marketplace. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah selesai check out. Ini ibaratnya confirmation page. Jadi detail terkait dengan pembayaran dan lainnya ada pada halaman ini gitu ya. Terus misalkan thank you. Udah dijelasin gitu ya apa aja perjalanannya, terus berapa nilai yang harus dibayar, terus kalau ada catatan. Nah, di sini yang tadi udah kita adjust gitu ya, yaitu terkait dengan pembayaran. Di sini ada instruksi pembayaran. Ini masih berantakan sih. Teman-teman sesuaikan aja supaya tulisan ke bawah gitu untuk instruksi pembayarannya. Kemudian di sini ada bank details. Kita mau transfer kemana? Misalkan tadi Bank Mandiri, PTM-nya apa? Gitu ya teman-teman. Ini BCA kayak gitu. Nah nanti detail pesan kayak gini, ini kan panjang apalin. Itu akan dikirim ke email, entah ke email customer dan juga email si admin. Tapi sekali lagi catatan di sini masih belum bisa kekirim karena kita belum setting di WordPress-nya. Oke, sekarang kita udah berhasil untuk melakukan setting pada WebL Travel Engine sehingga calon customer kita bisa melakukan order langsung pada website kita. Pada bagian selanjutnya yang kita fokuskan tadi kan adalah bikin paket. Selanjutnya adalah gimana caranya ketika orang datang ke website kita, mereka tertarik dengan tampilan yang menarik. Karena kalau kita lihat, balik lagi, tampilan website kita masih sangat standar nih ya. Kita sambil buka. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari website kita. Masih sangat plain. Belum bahkan tadi trip yang udah kita buat bermenit-menit lalu, itu belum masuk di sini. Tapi tenang aja kita akan masukin halaman-halaman yang udah kita buat dan juga masukin tripnya di dalam halaman tersebut. Yuk lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam dashboard untuk menyesuaikan tampilan website kita yang masih sangat plain dan basic menjadi tampilan yang menarik. Nah tadi kan kita udah bikin halaman-halaman import template ya teman-teman. Kenapa tampilannya masih kayak gini? Karena belum disetting basically. Jadi gimana caranya untuk setting supaya home-nya itu sesuai dengan yang udah kita import tadi? Jawabannya adalah masuk ke bagian setting. Terus kita masuk yang namanya ini di reading. Nah, di bagian reading ini, kalau kita lihat kan, pilihannya sekarang adalah your latest post. Dan kita nggak punya apa-apa. Nih, makanya kan post bawaan dari WordPress-nya itu kayak gini. Makanya terakhir ini, gitu ya. Dan yang dimunculin ini. Sedangkan kalau kita mau masukin halaman home tadi menjadi home kita tinggal pilih ini aja. A static page, kita pilih yang mana? Yang home tadi. Home, terus kita save. Oke. Ini tampilannya masih sangat basic, kita refresh. Wah, udah jadi. Tampilannya udah sesuai yang kita import. Oke? Nah, tahap selanjutnya adalah kita edit tampilan ini supaya sesuai dengan mockup yang udah kita buat. Nah, di mockup ini sebenarnya secara struktur sama persis dengan yang ada di sini. Cuma biar kita dapat experience dan hands-on-nya untuk ngedit-ngedit, ini bukan gue edit nantinya, tapi gue akan buat ulang yang persis tampilannya kayak gini gitu. Biar teman-teman paham gimana sih cara bikin halaman baru dan juga menggunakan Elementor sebagai tools untuk menyesuaikan tampilan. Teman, ketika kita pengen bikin sebuah halaman baru, yang perlu kita lakukan adalah, nih bisa nih, add plus page. Atau kalau dari dashboardnya, kita pilih pages, terus add new page. Kita pilih dari sini aja, kita add new page. Nah, biar kita nggak bingung, kita lihat nih samping sini. Di sampingnya adalah yang udah jadi dan kita akan bikin yang sama persis gitu. Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan Elementor sebagai alat untuk nge-build sebuah halaman. Itu Elementor apa nanti kita jelasin setelah ini. Sebelum kita buat sebuah halaman, kita harus tahu dulu sebuah struktur ya, struktur pada sebuah halaman. Misalkan kita ambil website kita yang ini, biar jelas lagi gue akan screen capture sini, terus kita akan pindahin ke PowerPoint untuk lihat sebenarnya seperti apa sih struktur pada sebuah halaman website ya. Pembagian pertama pada sebuah website itu adalah section. Section itu seperti apa? Section itu ini teman-teman. Ya, menjelaskan satu bagian gitu ya di sini. Section 1 yang bagian escape comfort zone bla bla bla. Kita biasanya disebut hero atau header.
Terus yang bawah nih ini section kedua, kersin tentang kelebihan dari Santos Travel kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah section terkait dengan popular tips gitu ya. Jadi setiap section itu ada headingnya masing-masing. Kemudian bagian kedua, pembagiannya itu secara kolom, secara kiri kanan gitu ya, secara horizontal. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah ini kan kolomnya, kolom satu yang isinya tulisan, terus yang kedua adalah kolom bagian filter gitu ya teman-teman. Jadi kelihatan pembagiannya seperti apa. Terus yang bawahnya lagi, ini kolomnya berapa? Kolomnya 3. Jadi 3 gitu ya. Handpick destination, bla bla bla. Best price, terus sama 247 customer service gitu. Gini ya, begitu. Itu untuk kolom. Sedangkan yang terakhir adalah baris. Nah, baris ini ngebagi di dalam kolomnya tadi itu atas bawah gitu ya. Jadi kalau escape your comfort zone, ini kita bedah lagi, ini ada 2 baris teman-teman. Yaitu heading, terus ada description. Gitu. Oke, itu secara singkatnya aja kayak gitu struktur pada sebuah halaman. Kenapa ini penting? Ini akan digunakan ketika kita bikin halaman dengan menggunakan Elementor. Walaupun sebenarnya ini Elementor lama ya, yang ada istilahnya kolom, inner section, row, dan sejenisnya. Kita akan menggunakan Elementor baru yang sebenarnya lebih gampang, tapi secara konsep dasarnya itu tetap strukturnya jadi ada kerangka besarnya, di dalamnya bisa dibagi secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kita akan membuat halaman. Kan ini tulisannya title, tapi teman-teman kita akan menggunakan Elementor karena di Elementor banyak fitur-fitur yang udah cocok banget dengan si halaman ini yang kita buat gitu. Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari Elementor. Kalau teman-teman pernah pakai sebuah aplikasi desain, entah itu Canva atau sejenisnya, mungkin cukup familiar ya. Jadi di sebelah kiri itu adalah konten ataupun berbagai macam fitur yang bisa dimasukin. Nanti tinggal di drag and drop aja ke dalam halaman yang kita pengen masukin. Kalau di Canva mungkin ada shape kayak gitu ya. Kalau di sini kita adalah fitur ataupun jenis konten. Aku akan ngejelasin secara singkat aja fitur ataupun fungsi yang bisa dimasukin di dalam Elementor. Yang pertama layout. Layout ini untuk kita bikin tadi struktur pada sebuah halaman gitu ya. Jadi ada section, terus ngebagi kolom, terus row. Itu kita akan menggunakan container. Ini fitur baru dari Elementor ya. Dulu lebih kompleks, ini lebih sederhana. Terus ini basic. Ini elemen-elemen yang bisa dimasukin. Heading. Kalau heading itu berarti judul, image, gambar, video, text editor, button gitu-gitu ya. Nah, ini adalah Elementor Pro. Jadi kita harus upgrade premium, tapi tenang aja di video kali ini kita akan menggunakan yang gratis aja. Jadi kita bisa simpan yang Pro. Terus di sini ada tambahan kayak misalkan untuk galeri, masukin gambar-gambar, terus icon box, terus ada icon list, terus ada accordion, dan kalau kita lihat lagi scroll ke bawah nih teman-teman, ini ada yang bawaan dari WP Travel Engine-nya. Jadi memang Travel Engine itu salah satu fitur bagusnya adalah ini udah sesuai dengan Elementor. Kita bisa lebih mudah masukin berbagai informasi terkait trip kita dengan Elementor gitu. Selain itu di sini juga ada beberapa tambahan ya teman-teman, karena kita menggunakan plugin tambahan yang menambahkan fitur dari Elementor yang sebenarnya itu harus pro, tapi adalah third party-nya yang kasih kita bisa akses fiturnya mirip-mirip tapi secara gratis. Selanjutnya, sebelum kita ngulik gitu ya bikin halaman kayak gini dari Elementor, kita harus tahu dulu nih cara menggunakan Elementor. Jadi tiap elemen-elemen di sini itu bisa kita adjust settingannya dengan cara klik yang bintang 6.6 ini. Nah, terus teman-teman di sini akan ada 3 menu lah ya. Layout, style, advance. Apa itu? Layout itu ataupun konten itu beda-beda tergantung elemen yang dimasukin ya. Intinya adalah mengatur tentang isi dan fitur dasar dari elemen tersebut. Jadi misalkan kalau ini kontainer berarti ngomongnya ukurannya. Kalau teks berarti tentang teksnya apa. Terus misalkan gambarnya yang mana kayak gitu. Sedangkan kalau style ini lebih ke tampilannya. Misalkan ini kan transparan ya. Kita bisa ganti teman-teman backgroundnya. Misalkan gue ganti warna merah jadi warna merah gitu ya. Warna biru juga bisa. Terus belakangnya diganti video itu juga bisa gitu. Style itu lebih ke tampilan. Sedangkan advance ini lebih ke layouting tambahan sama ada informasi-informasi tambahan, misalkan dikasih gerak-gerak, tuh bisa. Jadi si sectionnya itu ada animasinya, terus transform ukurannya seperti apa, misalkan di flip, digedein, responsif, terus apakah dia muncul di mobile dan sejenisnya. Nanti gue nggak akan secara detail bahas, nanti kita run through sekalian aja ya. Oke, ini gue matiin lagi.
Nah, sekarang kita langsung mulai bikin halaman yang ini, teman-teman, dari nol ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita bikin section. Section itu kita akan menggunakan elemen yang namanya container. Pertama, kita udah bikin section container untuk section. Kemudian dibagi dua kolom ya, kiri dan kanan. Berarti kita perlu masukin lagi container. Terus kita bisa klik kanan juga di sini, bisa add new container. Nah, ini kan kita udah ngebagi atas bawah ya. Kemudian kalau kita pengen buat kiri kanan seperti yang gambar di sini, berarti kita adjust aja layoutnya. Dengan Elementor yang baru, kita tinggal one click away, tinggal klik row horizontal dan kiri akan berubah menjadi kolom kiri dan kanan gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi, ini kan ada atas bawah teman-teman, ada row 1, row 2. Gimana cara bikin kayak gitu? Caranya adalah kita bikin lagi kontainer baru, terus add new container lagi. Udah ya, kita udah dapat row di dalam kolom yang kiri, kayak gini persis. Nah, sekarang kita udah dapat secara layoutnya, layout dasarnya, selanjutnya kita akan masukin konten-kontennya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah ganti backgroundnya. Kenapa? Karena ini kan tulisannya putih. Kalau putih di atas putih nggak kelihatan. Jadi kita klik titik 6 ini, terus masuk ke bagian style seperti yang tadi udah gue jelasin. Nah, di sini kita pilih yang klasik. Kita masukin image yang kita ingin masukkan, teman-teman. Gue ambil yang ini aja. Melihat ini abu-abu gini, ini bukan nggak loading ya. Jadi kita bisa ganti. Ini tuh artinya filenya gede sehingga dia ke zoom gitu. Jadi kita bisa ganti sesuai dengan kita ubah ke yang center-center, terus kita displaynya kita yang cover gitu. Jadi ngefullin dari tampilannya kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang, ini kok gambarnya ada kuda gitu ya? Kesan gimana? Ketutup? Tenang aja. Kita bisa adjust juga di bagian yang namanya background overlay. Jadi kita klik aja background overlay, kita bisa ganti pakai warna ya. Warnanya misalkan di agak faded gitu, biar lebih kontras. Nah, kayak gini. Nanti akan ada tulisan di atasnya. Backgroundnya kita udah, selanjutnya kita masukin aja tulisannya. Tulisannya ini headingnya, terus kita masukin text editor. Oke, udah jadi. Terus untuk kontennya kita tinggal kopas aja dari yang udah kita siapin. Gambarnya beda, nanti gue adjust lagi aja ya. Ini kita kopas. Kopasnya jangan di sini teman-teman, mendingan di sini. Kenapa? Nanti si stylenya itu keikut, jadi mendingan di sini aja. Terus kita kopas lagi. Oke. Nah, di sini kan tulisannya udah ke kopas. Selanjutnya, gimana cara untuk rubah warnanya? Caranya adalah tadi di style, teman-teman. Kalau tadi style itu background dan lain-lain, di sini kita karena tulisan itu bisa kita ganti warnanya. Kalau ini kan ngikutin default, kita bisa ganti warnanya jadi putih di bagian style, terus yang di silang ini kita pilih yang sini terus gini. Oke, secara warna dan tulisan udah oke. Oke teman-teman, sedangkan kalau kita pengen ganti gambarnya itu ada dua cara ya. Tadi manual upload atau kita bisa langsung nambahin gambar dari Elementornya. Pengen masukin gambarnya itu, kita bisa dengan cara nambahin plugin baru, yaitu kita search aja namanya Unsplash. Kita pilih yang namanya Instant Image. Nah, di sini kita bisa masukin gambar langsung tanpa harus download terus upload gitu ya. Jadi akan masuk ke dalam WordPress kita langsung. Nah, dia akan ngambil dari Unsplash, Open First, terus juga Pixabay, Pexel. Terus klik Activate aja di sini. Nah, setelah kita refresh, ini harusnya kita bisa masukin teman-teman. Ini kan gambarnya masih yang ada kuda-kudaan. Gue pengen ganti yang rice field. Kita ganti di sini, choose image. Nah, di sini udah ada nih instant image. Kita bisa masukin, misalkan kita mau dari Unsplash, kita masukin rice field. Nah, di sini udah ada kan pilihannya. Kita tinggal pilih deh yang cocok dengan tampilan website kita. Misalkan kita ambil yang ini, kita tunggu, klik aja. Oh, yang ini nih, yang sesuai dengan yang awal. Yang ini, terus kita select. Nah, tampilannya udah mirip kayak yang di mockup, ya kan? Oke, selanjutnya kita akan masukin elemen yang tadi. Elemen yang kedua yaitu ini, filter. Kita masuk ke bagian dari WP Travel Engine. Kenapa? Karena ini memang bawaan Travel Engine. Itu namanya Trip Search, kita tinggal drag and drop aja. Nah, di sini udah langsung muncul. Adjust jadi vertikal misalkan. Nah, sama nih, duration dan price gitu. Ini kan kita udah dapat ya section 1 teman-teman. Tapi biar next-nya kita ngedit lebih enak, ini kita ganti dulu ya. Ini kena ganggu juga lama-lama. Jadi kita save dulu tadi update, terus kita masuk dulu ke dashboard kita. Nah, untuk ngegantinya itu caranya gimana? Kita keluar dulu dari Elementor, exit. Terus ini tampilan yang non Elementor. Nah, di sini ada kan tulisannya sidebar layout. Kita pilih full width. Terus kita klik update. Kita lihat dulu intip, harusnya udah nggak ada. Nah, ini kan layoutnya full ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi edit with Elementor.
Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ngerapiin tampilannya. Ini kan di tengah-tengah ya. Ini walaupun beda ya, di sisi kiri kanannya masih kosong, tapi nanti kita adjustnya nanti aja karena yang penting setbacknya udah hilang dulu gitu. Nah, selanjutnya supaya kita pengen ubah tampilannya kayak di sini, ini kan di tengah-tengah ya teman-teman. Sedangkan kalau ini di atas. Terus gimana cara ubahnya? Cara ubahnya adalah kita harus masuk ke bagian si kontainer bagian sini, terus kita bisa nih align atau dibuat rata mana sih. Sebenarnya ini tinggal satu klik aja, justify content. Ini kan sekarang start, jadi di atas kita pilih di center. Nah, sekarang kontennya ada di tengah-tengah gitu. Terus kalau kita pengen ganti ukurannya, mungkin di sini kan lebih gede ya, tulisannya escape your comfort zone gitu. Ini kita ganti ukurannya, caranya di mana? Caranya di style, kita pilih yang typography ini, kita klik. Nah, di sini size-nya bisa kita adjust nih, tinggal geser aja mau berapa. Misalkan kayak gini gede banget ya. Gitu. Untuk jenis stylenya juga bisa dimasukin gitu. Ukuran, terus jarak antar tulisan, kerapatan dan sejenis itu bisa ketik di bagian sini. Nah, selanjutnya gimana caranya kita ubah yang bagian si filternya ini itu sesuai dengan tampilan di sini, lebih kecil gitu ya. Kalau ini kan makan tempat banget. Caranya adalah kita lebarin aja si bagian konten yang ini. Jadi akan lebih besar proporsinya. Atau di bagian sini, si width-nya ini kan 100% ya. Kita ganti aja. Jadi sekitar 50%. Nah, jadi space dari yang sini itu lebih besar dibandingkan yang ini. Terus, kalau kita pengen ngasih jarak, ini kan ada kayak jaraknya. Walaupun nggak terlalu kentara, kita bisa kasih yang namanya padding. Padding itu apa? Intinya ngasih space antara si elemen terhadap halaman. Di sini ada margin, ada padding. Oke, untuk section 1 kita bisa bilang udah mirip nih dengan tampilan yang awal. Kita lanjut ke section 2. Untuk section 2, ini bagian tentang layanannya gitu ya, kehebatan atau keunggulan dari si Santos Travel. Terus gimana cara bikinnya? Ini sederhana teman-teman. Kalau kita lihat di sini, mungkin teman-teman mikir, oh di sini ada 3 kolom dan dari 3 kolom itu masing-masing ada 3 baris. Icon, title, kemudian deskripsi. Tapi, tenang dulu. Ada cara yang lebih sederhana. Kita cukup butuh bikin 3 kolom aja. Kenapa? Karena ada yang namanya, nih kalau kita lihat di sini, di Elementor, kita search aja yang namanya icon, terus kita pilih icon box. Ini secara kasar dulu aja. Nah, di icon box ini udah ngebantu teman-teman. Ada icon, ada heading, ada description. Jadi kita nggak perlu bikin tadi 3 baris. Jadi cukup satu elemen udah bisa mewakili semuanya. Oke, sekarang kita bikin dulu kontainernya. Jangan langsung masuk di sini. Kita bikin kontainer, terus kita add new container, kemudian kita buat ke kiri kanan, gimana caranya, tadi inget ya, di titik 6, terus kita bikin row horizontal, udah kebagi jadi 3. Kemudian kita masukin icon box. Kita drop aja di sini, kita ganti kontennya sesuai dengan yang udah kita siapkan. Oke, ini kan temukan tujuan terbaik, kita kopas aja di bagian heading, terus kita kopas lagi deskripsinya, gitu. Terus untuk iconnya kita bisa upload atau kita bisa bikin sendiri. Iconnya ini ada 2 pilihan, icon library atau upload SVG. Nah, gue udah nyoba upload SVG tapi ada error. Jadi kita untuk make it simple, kita pilih aja yang udah ada. Pertama, kalau kita lihat ya di sini adalah temukan tujuan impian. Berarti masukin flag misalkan gini ya. Gue ambil yang ini terus insert. Nah, kayak gitu. Kita udah punya dengan icon, terus title, terus juga description. Kemudian yang perlu kita adjust adalah tulisannya gitu ya, tulisan title-nya ini kan kegedean ya. Kita ganti aja. Gimana caranya? Kita bagian sini terus style. Kalau di sini kan ada konten ya. Konten nih title. Kalau title berarti kita lihatnya title terus description. Terus ukurannya berapa? Misalkan kita kasih di 18 ya. 18. Kemudian description-nya kita juga ganti. Ini kegedean. Kita ganti misalkan 14 atau mungkin 12 gitu. Spacingnya kurang terlalu jauh gitu, itu bisa juga kita ganti di line height.
kan disamain di 18 gitu. Jadi jauh lebih rapi ya teman-teman. Terus kita mau kasih jarak gitu untuk antara title dan juga description. Itu bisa juga. Itu di bagian spacing. Kan kita kasih angka 10. Nah ini kan baru untuk value ataupun keunggulan yang pertama ya teman-teman. Selanjutnya gimana cara kita bikin duanya lagi. Cara paling gampang adalah duplicate. Caranya klik kanan sini duplicate. Terus dari bagian sini kita tinggal drag and drop aja. Bagian sini juga duplicate, drag and drop. Tinggal adjust kontennya gitu. Kalau di sini jaminan harga terbaik sama layanan pelanggan, ya udah kita ganti aja. Dan habis ini akan gue percepat ya teman-teman. Nah ini adalah hasil setelah gue adjust kontennya yang mirip-mirip dengan bagian di sini. Terus selanjutnya gimana? Apa yang perlu kita lakukan, yaitu ganti background belakangnya. Kalau di sini kan warnanya coklat kayak gini ya. Kita juga bisa menggunakan dengan cara yang tadi persis, yaitu masuk ke kontainernya, terus ke style, terus kita ganti warnanya. Kalau tadi kita image, kita ganti warna di bagian sini, kita warna coklat. Ini gue nggak usah terlalu presisi ya untuk warnanya, kita kira-kira aja warna coklat kayak gini. Gitu. Oke, berarti terakhir adalah ganti warna fontnya. Untuk ganti warna font sama kayak tadi ya, kita masukin ke icon box, terus di style, terus di bagian kontennya kita kasih warna color putih. Oke, sekarang kita udah selesai untuk section kedua terkait dengan kelebihan menggunakan layanan Santos Traveling. Mungkin tampilan nggak sama persis ya teman-teman, tapi ini ada kurang lebih cara flow-nya yang sederhana yang bisa teman-teman ikuti ketika develop halaman travel teman-teman. Oke, section kedua udah selesai. Ini warnanya gue adjust supaya nggak terlalu menyala abangku. Gue adjust jadi lebih redup. Dan kita akan masuk ke dalam section ketiga, yaitu terkait dengan tripsnya. Nah, kalau di bagian ketiga ini, di mockup, ini gue udah bikin berbagai macam ini ya, tripsnya. Ada 3 trips, terus perjalanan populer gitu. Intinya nunjukin tripsnya. Cuma kalau tadi kita buat kan baru satu ya teman-teman, Canggu. Itu nanti akan gue buat lagi yang trips lainnya. Cuma akan lebih sederhana kontennya gitu. Nggak bener-bener gue ubah semuanya. Paling cuma title dan harganya yang akan gue ubah. Supaya kelihatan ada pembeda dan juga paling gambar sih. Intinya adalah nextnya kita akan masukin trips itu ke dalam halaman home kita. Oke, kita masuk ke dalam section ketiga. Nah, di section ketiga ini kan kita bisa lihat ya ada tulisannya popular trips, terus kayak ada title, terus juga ada deskripsi gitu, terus ada kayak gambar icon kayak gini ya teman-teman. Nah, cara buatnya gimana? Caranya adalah kita pertama tentu aja bikin kontainer dulu. Bukan di sini tapi yang di bawahnya. Di sini kan ada tulisan travel bla 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 ya. Ya udah kita masukin aja kontainer biar rapi ya. Gue sih akan prefer kita tuh selalu bikin kontainer ya, kontainer dalam kontainer. Terus kita lihat di sini, ini kan ada tulisan title dan deskripsi. Nah, kalau di sini kita tinggal masukin dalam kontainer yang pertama tadi gitu. Pertama title, terus kita masukin text editor. Gitu. Nah, di sini kita tinggal kopas aja perjalanan populer, salah. Nah, ini alasan kenapa kita jangan kopas di sini, mendingan di sini ya, gitu. Terus yang di sini tulisan description-nya, terus kita ganti di sini. Nah, description-nya juga udah keganti. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita bikin tulisannya supaya ke tengah sesuai dengan yang ada di sini. Tulisannya ke tengah, kita dari konten, kita masuk ke style, terus kita alignment kita ganti, terus warna tulisannya kita akan pakai warna yang tadi di atas. Yang ini, coklat. Nah, yang ini kita ganti pakai warna hitam. Jadi nggak usah. Kita gimana caranya? Ke style, terus kita alignment tengah. Udah. Untuk title dan juga deskripsinya udah selesai. Selanjutnya gimana kita masukin nih trip-trip yang udah kita buat, terutama yang udah Canggu tadi ya. Itu gimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah bikin kontainer dulu. Supaya nggak berantakan teman-teman. Nah, kalau kita udah masukin kontainer, selanjutnya kita masuk ke bagian elemen lagi. Kita search nih yang tadi di bawah ya. Punyanya sih WP Travel Engine. Nah, di sini kan ada trips, destination, trip type, activities, trip search. Kalau tadi kita masukin trip search, kita masukin trip saja. Jebret. Nah, di sini aja udah langsung muncul ya teman-teman trips yang kita buat tadi. Kalau di sini kegedean ya kayak 25 juta. Nanti kita bisa adjust tampilannya supaya lebih oke gitu. Dan ini baru satu karena gue belum kopas konten-kontennya. Oke, gue akan skip magic, tiba-tiba akan nambah trip. Oke teman-teman, ini gue udah kopas kontennya. Jadi tadi cuma satu ya, sekarang udah ada 3, tapi ini ada yang lama. Kita pengen masukin 3 doang nih. Gimana caranya? Caranya kita masuk ke bagian yang namanya query ini, terus dari 6 kita bisa 3 gitu.
Terus settingan ini kita bisa macam-macamin, mau kita ilangin title-nya, harganya, duration-nya, location-nya, diskon gitu-gitu. Itu kita bisa, misalkan gue tulis ya group size-nya, nanti akan muncul 3-19 gitu. View detail buttons-nya. Jadi untuk kayak lihat selengkapnya, itu juga bisa kita setting di bagian trips ini gitu. Nah, selain itu layout-nya juga bisa kita ganti. Ini kan posisinya grid kayak gini, ini kita bisa bikin slider. Slider berarti nanti nge-slide gitu ya. Ini untuk list. Kalau ini kita samain aja grid, terus posisinya layoutnya kita ganti. Ini kan kayak tulisan di sini kayak gini-gini ya. Kita ganti layoutnya mungkin yang ini. Nah, di layout 3. Jadi harganya itu di gambarnya jadi nggak makan tempat gitu. Agak beda dengan ini tapi nggak apa-apa supaya lebih hemat tempat sih. Oke, itu untuk section ketiga untuk perjalanan populer. Jadi fokusnya di trip perjalanan yang bisa dipesan oleh orang gitu. Di section keempat sebenarnya ini tambahan aja sih. Ketika kita mau bikin sebuah pilihan berdasarkan lokasi. Misalkan di Bali ada trip yang ke Canggu, ke Kuta, kemana lagi, Denpasar gitu-gitu. Jadi ada multiple trip di satu kota. Sedangkan kalau di sini berdasarkan aktivitas. Nah, kalau di sini misalkan kita mau dikategorikan berdasarkan aktivitas Gunung Bromo, Gunung Slamet, gunung yang lain-lainnya gitu. Nah, untuk bisa bikin kayak gini, kita harus mengkategorikan masing-masing trip kita. Itu kita akan masuk, gue nggak akan detail secara satu-satu ya, jadi gue akan share gambar besarnya. Nanti gue bikin trip-trip lainnya yang berada di kota berbeda dan aktivitas lainnya gitu. Supaya kita bisa lihat, oh kalau kita kategorikan berdasarkan kota seperti ini, berdasarkan aktivitas seperti ini. Oke, selanjutnya yang kita perlukan adalah masuk lagi ke edit trip. Karena di dalam edit trip itu kita harus masukin dulu kategori dari masing-masing trip kita. Oke, kita masuk ke dalam dashboard kita. Nah, untuk mengkategorikan tadi sebenarnya ada di bagian sini teman-teman. Destination, activities, trip type, difficulty, tag gitu ya. Tentu ini filternya. Kita coba ambil dulu yang destination, berarti per kota. Oke, close dulu. Nah, di sini kita masukin misalkan Bali, terus Lombok, terus Toba. Di contoh ya. Oke, terus kita masuk ke yang tadi selanjutnya. Tribe activities. Misalkan pertama snorkeling, hiking, terus terakhir ada shopping. Nah, sekarang setelah kita udah mengkategorikan berdasarkan lokasi dan juga aktivitas, kita masuk ke dalam trip kita. Ini kita ambil aja trip yang sebelumnya. Yang pertama yang Canggu, karena teman-teman tadi kan lihat ya dari awal. Nah, di trip ini kita bisa langsung edit di sini. Destination-nya di mana? Quick edit, misalkan Bali. Terus karena ini di Bali ya, mungkin lebih ke shopping gitu. Terus kita update. Terus misalkan di Lombok, gue quick edit aja nih Lombok. Terus ini snorkeling karena di Lombok ya. Terus yang ini Toba walaupun danau, misalkan dia lebih ke hiking karena di pegunungan gitu. Kita klik update. Nah, sekarang untuk dua tadi ya, kategori destinasi dan activities itu kita udah punya masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sini lagi untuk bikin section keempat, yaitu berdasarkan lokasi. Gimana cara buatnya? Untuk section keempat ini cara paling gampangnya kopas aja teman-teman. Kenapa? Karena ini kan kurang lebih kontennya sama ya. Jadi ada title, description, terus juga si jenis trip ataupun kategorinya. Gitu. Nah, kalau kita mau edit satu section, itu klik kanan di titik 6, klik duplicate. Udah langsung. Perjalanan populer, kita ubah perjalanan berdasarkan lokasi. Kita kopas kontennya di sini, terus di sini kita kopas lagi. Kalau description tuh agak loading memang. Nah, terus tripsnya kita ubah teman-teman. Tadi kan edit trips ya. Kita ganti yang tadi berdasarkan, kita lihat di bawah tadi. Kita pilih berdasarkan destination. Nah, di sini udah ada ya teman-teman, ada Bali, ada Lombok, ada Toba, dan masing-masing satu trip. Pertanyaan selanjutnya, kenapa gambarnya nggak ada? Jawabannya adalah karena belum kita setup. Jadi kita setup dulu untuk bagian kategori-kategori ini. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya, destination. Terus ini kan Bali, Lombok, Toba. Cara untuk masukin gambarnya gimana? Harusnya bisa di sini nih, add image. Kalau kita belum masukin, kita bisa edit, klik edit. Terus kita masukin aja di image ini. Image-nya kita pilih yang udah ada, yang menggambarkan Bali misalkan ini. Nah, untuk bagian yang lainnya sama di gue cepetin aja. Oke, ini semuanya udah gue masukin gambarnya. Terus kita balik ke Elementor kita klik update dulu. Terus kita refresh. Setelah kita refresh, kita scroll ke bawah apakah udah ada. Nah,
Untuk section 4 udah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu udah ada kategori berdasarkan destinasi, Bali, Lombok, dan Toba gitu. Nah, untuk section kelima itu sama persis, jadi akan pengulangan, jadi gue skip aja. Jadi tiba-tiba akan ada masuk berdasarkan dengan aktivitas. Nah, teman-teman, ini udah jadi section kelima perjalanan berdasarkan aktivitas. Nah, ini kan kalau kita lihat section 1, 2, ini signifikan ya bedanya. Tapi di section 3, 4, dan 5 ini mirip banget gitu desainnya. Nah, supaya kita nggak bikin pusing, itu kita ganti backgroundnya aja. Ini kan backgroundnya putih, putih, putih. Nah, kita jadi agak abu-abu biar kelihatan ada perbedaan section antara satu section dengan section lainnya. Kita ganti jadi abu-abu yang halus-halus aja. Nah, kayak gini. Ini kan lebih kelihatan ya. Jadi coklat, putih, terus abu-abu, baru putih lagi. Oke? Section kelima kita udah selesai dan selanjutnya kita akan masuk ke section ke-6 yaitu tentang angka-angka gitu ya. Nah, untuk bagian sini caranya gimana? Caranya adalah gue saranin selalu bikin kontainer dulu. Karena kita nggak bisa ngambil dari yang atas-atas, jadi kita bikin kontainer baru dulu aja. Terus kita liatin nih, oh ternyata di sini ada beberapa elemen ya. Ada icon, ada tulisan, icon tulisan, icon tulisan. Nah, mungkin teman-teman nanya, gimana cara bikin yang 500 plus ini? Nah, di Elementor ini ada yang namanya counter, teman-teman. Jadi kita bisa masukin, nah kayak gini. Jadi dia akan bergerak ya, teman-teman. Terus, tapi di sini memang tidak ada gambarnya. Kita nggak bisa masukin gambar. Jadi kita harus ada image, baru si counter ini. Berarti, kita bikin berapa? Bikin 4 kolom. Terus nanti masing-masingnya dibagi 2 lagi. 2 kolom. Jadi total sebenarnya ada 8 kolom. Gitu. Ini gue hapus lagi. Pertama kita bikin kontainer 1 kosong. Nah di dalam kontainer ini kita masukin lagi kontainer 1 dan kontainer 2. Kenapa? Kontainer yang pertama ini jatuhnya untuk masukin gambar dan kontainer yang kedua itu untuk masukin angkanya. Terus ini kan masih atas bawah ya teman-teman, kita buat kayak tadi yaitu kiri kanan. Oke? Nah, ini kita bikin dulu satu untuk yang ini, si destinasi wisata tour ini, baru nanti kita tinggal kopas-kopasin aja gitu. Nah, oke, sekarang pertama kita masukin apa dulu? Sekarang kita masukin gambar untuk si iconnya itu, terus untuk si counter. Nah, di gambar ini kita choose aja, udah gue upload gambarnya. Oke, ini adalah gambar yang akan kita gunakan untuk bagian section ini ya teman-teman. Nah, ini pertama untuk travel, berarti kita pilih yang ini, klik select, kemudian ini kan gambarnya kegedeannya. Ini kita bisa sesuaikan ukurannya. Tapi ini juga bisa kita ganti nanti setelah kita udah bikin 4 gitu ya, 4 paket. Nah, kita ganti dulu tulisannya dari 100 jadi 500. Dieditnya di mana? Di sini. Terus kita bisa nambahin plus kan, berarti itu adalah suffix atau setelah tulisannya. Nah, ini cool number-nya kita ganti dengan tulisan destinasi wisata dan tour. Kita ganti di sini. Bam, udah selesai. Terus sebelum kita duplikat, kita edit dulu teman-teman supaya tulisannya itu di tengah seperti yang ada di sini gitu. Nah, untuk cara gantinya supaya nggak di atas gini adalah sama kayak yang tadi. Kita align items di center gitu. Oke, ini udah selesai untuk yang pertama. Selanjutnya kita akan kopas untuk bagian selanjutnya. Ini kita kopas dulu. Kopasnya yang di bagian sini ya, bukan yang ini. Ya, duplikat lagi. Oke, ini udah ada 4. Terus ini dari section yang pertama, si sectionnya itu kita ubah pakai yang row horizontal dan akhirnya jadi seperti yang ada di sini gitu. Nah, dari sini kita baru bisa tahu gambarnya seperti apa sih. Nah, kalau di sini kan tulisan gede-gede banget ya teman-teman. Untuk tulisan angkanya ataupun dengan deskripsinya. Jadi yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyesuaikan ukurannya supaya sesuai dan lebih rapi gitu. Gimana cara editnya? Kita tinggal klik aja di sini, terus ke bagian style untuk edit font. Untuk edit bagian sini, seperti biasa, kita klik bagian elemen ya, kemudian masuk ke bagian style. Di style sini ada tipografi ya teman-teman, jadi kita tinggal adjust aja. Untuk bagian numbersnya, misalkan kita put 48, oke. Terus untuk bagian si no numbersnya di title, itu juga bisa kita edit, misalkan di 14 atau di 18. Oke, di 18 oke. Terus ini kan jaraknya kegedean ya, antara kiri dan kanan ini kita bisa ganti line spacing. Nah, di sini kita cek di line height ya, ini kan gede banget gapnya, kita masukin aja di angka yang sama yaitu 18. Oke, sekarang kita udah dapat ya icon, terus juga tulisannya. Dan gua kalau cek kayaknya ini nggak bisa di sebelah kiri, tapi ya oke lah.
Ada dua cara teman-teman supaya kita edit gambarnya. Entah kita kecil-kecilin satu-satu atau cara paling gampangnya adalah hapus aja yang tadi, terus kita duplikat lagi biar kita nggak usah ngedit 4 sisanya gitu. Ini tampilannya udah rapi, terus selanjutnya kita kasih kontennya yang sesuai gitu. Ini akan gue percepat karena prosesnya sama persis. Oke, sekarang kita udah selesai masukin gambar yang ada di sini ke dalam sini. Kemudian kalau teman-teman lihat ini kan ada backgroundnya ya, yang udah kita ganti lagi. Cara gimana? Masuk ke section atau ke container, terus kita masuk ke style, terus kita ganti gambarnya image, terus kita pilih image yang sesuai. Kayaknya ini lupa gue masukin, jadi gue pakai yang ada aja. Sekarang yang ini. Nah, ingat ya. Ini gambarnya kan kayak, kok putih doang teman-teman. Kita gantinya di mana? Kita bagian di sini ya. Kita ganti di bagian untuk attach position. Pertama adalah center supaya di tengah-tengah. Terus juga cara untuk dia ngelotnya gimana? Kita akan pilih yang ini, cover gitu. Tapi kan ini nggak kelihatan ya tulisannya karena nggak kontras. Kita ganti dengan warna yang cocok, yaitu coklat yang di atas tadi. Oke, dengan warna hitam kita kasih background overlay. Nah di background overlay-nya ini kita bisa pilih di sini, terus kita pakai color sampler, kita ambil aja yang di atas, belum ke pick ya. Oke, selected. Nah di sini udah ada ya. So, opacity-nya bisa kita gedein supaya kontras lagi. Sip. Nah untuk section yang ke-6 ini kita udah dapat ya teman-teman tentang angka-angka. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan paddingnya gede ya, atau space kosong antara kiri, kanan, atas. Ini kita bisa buat. Gimana caranya? Ini kayak yang tadi gue bilang, kita masuk ke dalam kontainer, terus kita masuk bagian kontainer setting, terus kita masuk ke efek advance. Nah di advance ini yang kita masukin adalah margin atau padding ke padding. Kalau padding itu jadi kayak singa jarak di dalam garis gitu ya. Kalau margin di luarnya, kita coba contoh aja ya, gue biar ekstrim. Itu kan ada space antara si batas ujungnya batas ujungnya sini ya dengan yang si gambarnya ini. Kalau padding itu beda teman-teman. Padding itu justru kebalikannya. Nah, jadi dari si bagian sebelah kanan atau di bagian elemen. Dan ini 50 gue masukin itu di kiri kanan atas bawah. Jadi sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sekarang kita sudah berhasil memasukkan section ke-6 pada halaman website kita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam section 7 yaitu testimoni teman-teman. Nah untuk testimoni ini itu ada elemennya sendiri teman-teman. Jadi kita nggak perlu masukin satu-satu. Kalian untuk masukin testimoni search aja di sini testimoni ada beberapa ya. Ada bawaan dari Elementor, ada juga tambahan-tambahan. Oke, sebelum kita masukin testimonial ke sini, tentu aja yang perlu kita lakukan adalah bikin si kerangkanya atau si layoutnya. Nah karena kalau kita lihat di gini ada testimoni pengalaman bla bla bla, kita ambil aja yang di atas teman-teman biar nggak ribet. Dan kita ambil yang warna putih. Jadi kita bisa ambil yang di sini. Terus kita klik kanan, duplicate. Kemudian kita turunin ke bawah. Oke. Setelah kita turunin ke bawah. Ini kita hapus dulu biar nggak berat. Nah kita cuma punya title dan juga description. Kita kopas aja di sini. Terus di sini kita kopas di sini. Terus di sini. Kita kopas lagi di sini tulisannya. Terus baru deh kita masukin si testimoni tadi. Masukin di bagian bawahnya si tulisan ini gitu. Nah untuk ngeditnya itu kita tinggal klik aja masing-masing ke orangnya. Misalkan di sini namanya Tasya Uneng, berarti kita bagian atas ini kita ganti. Pertama adalah gambar muka orangnya. Orang ini bisa kita masukin gambar. Ini gua ambil gambar yang ada di sini aja. Misalkan yang ini select. Terus title-nya apa? Title-nya bagian atas. Ini kan seru banget, nggak bohong. Itu title-nya. Kita kopas. Terus juga ini untuk kata-katanya kita masukin yang di sini paragraf. Nah, terus namanya kita bisa ganti Tasya Uneng. Terus di sini kita bisa masukin title-nya apa? Misalkan warga Jakarta. Oke. Gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini kurang lebih ya. Cuma kan ini masih kurang rapi ya. Kita adjust aja nanti. Sebelum itu biar nggak pusing kita hapus dulu nih si jondo-jondo lainnya. Klik sini, klik biar satu aja nggak muter. Nah ini kan travelnya kan agak berantakan ya. Kita biar rapi. Nah udah deh. Ini untuk si title. Terus kalau kita mau ganti atau mau nambah orang tinggal duplikat aja. Misalkan ganti orangnya namanya jadi Jamal Abdul. Terus kita ganti muka orangnya. Kita ambil yang bawaan aja. Select. Nggak rugi dong. Kayak gitu ya. Untuk si testimoni keduanya dari si Jamal Abdul. Oke. Untuk testimoni kita udah selesai ya teman-teman. Kita udah dapat nih
Terus ini kalau mau ada button bisa, tapi kan sebenarnya carousel ya. Kalau carousel kan itu udah ada multiple testimonial, jadi menurut gue nggak perlu. Oke, kita udah selesai di section ke-7 yaitu untuk testimonial. Selanjutnya kita masuk ke section ke-8 yaitu blog. Nah, blog ini dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait tips, trik, ataupun terkait dengan cerita perjalanan yang udah pernah dilakukan oleh kawan Santos sebelumnya gitu. Selain itu, blog ini berfungsi juga untuk menjadi sarana agar kita mendapatkan organic traffic dari Google ataupun search engine lainnya gitu. Nah, di sini kurang lebih cara strukturnya itu sama ya teman-teman, ada title, description, terus masukin elemen spesifik yaitu blog. Jadi, mendingan kita duplikat aja. Nah, duplikat dari atas, tapi ingat ya, kita harus ganti warna supaya ini kelihatan beda section dengan yang ada di atas. Kita bisa pick dari yang atas tadi. Yang bagian ini kita pilih sini, kita pilih oke. Sama nih, terus ini kan testimonial, kita tinggal hapus aja, hapusnya bisa di sini gitu. Nah, untuk elemen yang dipakai yang mana? Elemen yang dipakai adalah kita search saja blog di sini gitu. Ini udah ada dari third party karena Elementor tuh harus premium kalau kita nggak pakai yang ini gitu. Lihat di sini kan masih kosong ya, kontennya nggak ada, cuma hello world karena memang kita belum bikin kan konten blog. Jadi sebelum kita masuk ke sini, masukin blog, gue upload sebuah blog. Pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam dashboard, terus kita di bagian new ini kita klik yang namanya post. Karena post ya, karena konten blog jadi post bukan page. Kalau page itu untuk yang static sifatnya, oke? Nah, di sini kita bisa bikin pakai Elementor sebenarnya, tapi kita simplified aja teman-teman. Kita akan menggunakan blog biasa dari sini bukan. Nah, untuk kontennya sendiri, gue udah mempersiapkan teman-teman dengan menggunakan ChatGPT. Jadi kita tinggal masukin title dan juga konten yang ada dari blog itu. Ini adalah template konten yang akan kita gunakan ya teman-teman. Kita masukin ke dalam blog. Karena gampang banget sebenarnya. Kita tinggal masukin yang ada di sini. Ini untuk title-nya ya. Flores bla 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 bla. Kita masukin ke title. Terus ini adalah materinya. Ini kan ada tulisan pembuka, isi, dan ini nanti kita hapus aja. Ini kan ada isi, kita hapus aja. Kita bikin satu paragraf sendiri. Terus penutup ini juga kita hapus. Nah, udah jadi deh. Oke, ini udah lebih rapi. Selanjutnya kita akan klik bagian publish. Oke, ini kontennya udah ada, kita bisa langsung klik view post untuk. Nah, ini super basic ya. Terus kalau ada yang kurang yaitu adalah gambar. Jadi kita balik ke sini, kita masuk ke bagian yang namanya post. Terus di post ini ada yang namanya featured image. Kita masukin aja gambarnya. Ini kan tadi contohnya Flores itu kuda. Jadi kita masukin gambar dari kuda tadi, kita kan punya ya. Yang ini, oke. Terus kita update. Oke, itu untuk satu konten. Untuk nextnya, 2 kontennya akan gue percepat karena sama persis prosesnya. Oke, gue udah masukin dan publish semua kontennya. Terus di sini kita update dulu. Nanti kita refresh, harusnya udah langsung masuk nih konten-konten yang tadi. Oke, kita update, kita refresh. Oke, dan nah di sini udah muncul ya kan, konten-konten yang barusan kita update. Terus kita bisa adjust, tampilannya kan gede banget ya, title-nya makan tempat banget. Kita bisa adjust dengan ukuran yang ada di sini. Misalkan tadi adalah 24 ya. Terus kita masukin, gimana cara masukin ganti ukurannya? Kita masuk ke style. Nah, di sini kita ganti. Kita gantinya di bagian color and typography. Di bagian si typografinya ini, klik di sini. Terus kita mau yang mana diganti title-nya? Misalnya 436, kegedean 24 berarti. Terus untuk weight-nya mungkin kita buat supaya lebih black gitu ya, lebih tebal, ngebold gitu. Itu untuk si title. Kemudian untuk description-nya ataupun extra style-nya, ini kita misalkan mau dibuat kecil, kita kasih 18 atau 14, oke. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita mau adjust tampilan dari bagian blog. Oke, sekarang kita udah masukin section ini ya teman-teman, masukin section blog. Selanjutnya kita akan masukin ini untuk icon kayak mitra sebelumnya untuk nambahin rasa kepercayaan terhadap produk kita gitu. Cara bikin ini sebenarnya super simpel, yaitu sebenarnya sama ya, title, terus description, terus ini tinggal masukin aja icon-iconnya atau pakai carousel supaya bisa digeser-geser. Oke, kita masuk ke section terakhir. Oke, ketika kita pengen bikin section yang tadi, berarti cara paling gampang adalah kita duplicate section yang ini, ya, terus turun ke bawah. Oke, kita udah jadi, terus kita hapus dulu yang ini, bagian si testimoni. Kita kopas dulu aja,
kontennya, terus juga tulisannya. Oke. Nah, terus elemen yang kita pakai untuk icon-icon ini apa? Nah, untuk menentuin itu kita search aja di sini carousel. Kalau kita lihat carousel itu cukup diminati, makanya banyak yang di premiumin. Makanya kita pakai yang basic aja, itu image carousel. Walaupun sebenarnya kalau lebih bagus ada yang logo carousel spesifik itu lebih oke. Cuma kita pakai yang ada aja. Dan ini catatan ya, ikonnya ini nggak HD karena gue screen capture biar lebih cepat bikinnya. Terus kita masukin kayak gini icon-iconnya. Sambil nunggu kita bisa ganti ukurannya jadi full misalkan. Biar lebih tajam walaupun tetap nggak tajam. Terus berapa sih yang mau kita tampilin gitu. Carousel itu bisa 5 gitu. Ada scroll ngulang lagi kayak gitu. Baikkan aja ini tampilannya kurang tajam. Kita bisa adjust dengan kita kecilin aja. Ini kita kasih padding teman-teman. Kita kasih padding 50 biar lebih kecil. Mungkin kita lebih gede lagi gitu ya. Tapi topnya kita nolin biar nggak terlalu kecil juga ke bawah. Kita kasih 150, kita kasih 150, oke. Nah, di sini kan tampilan jadi lebih kecil, space-nya lebih padat gitu ya. Oke, kita udah selesai untuk bikin section terakhir dalam halaman kita. Langkah selanjutnya yaitu adalah kalau udah semuanya kita update. Nah, oke. Terus kita lihat deh tampilan halaman ini. Untuk itu kita bisa lihat dari sini. Terus kita lihat preview. Ini adalah tampilan home website kita. Gitu, dengan proses dari nol ya teman-teman. Kalau kita bandingin dengan yang udah ada sekarang, si bawaan dari sananya, itu memang yang bawaan jauh lebih rapi ya. Nih, ini jauh lebih rapi. Tapi di sini kan kita nanti cuma ganti konten ya, teman-teman nggak akan tahu konteks gitu. Oke, sekarang kita udah selesai bikin halaman baru, yaitu halaman untuk home kita. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah menyesuaikan beberapa hal. Misalkan, ini Elementornya masih ada judulnya, terus juga nggak full ya di kanan kirinya. Terus gimana cara ubahnya?
Selanjutnya kita akan membahas gimana caranya masukin halaman-halaman ke dalam menu kita supaya bisa dipakai gitu ya. Kita lanjut ke bagian menu. Nah, untuk bagian menu ini yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam dashboard dan pilih bagian di appearance. Nah, di sini kita pilih yang appearance, kemudian menu. Di sini kita masukin halaman-halaman yang kita ingin masukkan ya. Teman-teman, yang pertama kali teman-teman lakukan ketika udah masuk sini adalah bikin menunya. Misalkan ini tadi gue udah buat namanya main menu, terus save menu. Selanjutnya, kita pilih halaman yang mau dimasukkan ke dalam menu. Ini misalkan 5 ini yang udah kita buat sebelumnya, add menu. Ini home-nya bukan yang ini sih, tapi yang travel 124. Ini Elementor 124. Ini namanya belum gue ganti ya. Nanti kita ganti. Oke, ini berarti home, FAQ, our team. Mungkin kita naikin untuk urutannya about us, terus our team, di bawahnya about us bisa, kontak us bisa, terus FAQ. Terus kita klik save menu. Nah, di sini kita buka lagi website kita. Harusnya udah langsung ke reflect. Nah, ini kan udah ke reflect. Tapi kalau teman-teman lihat, Elementornya masih namanya Elementor 124. Kita bisa edit gimana? Di edit page atau di bagian pages. Home, terus kita update di sini. Oke. Nah, kita refresh lagi website kita dan udah muncul home, about us, contact us, FAQ. Tapi sebenarnya home tuh nggak terlalu penting karena kan sebenarnya udah ada si tulisan Santos Travel ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita sudah mempersiapkan semua website kita dari tripnya, halaman homepage-nya, menunya, sehingga orang ketika datang bisa mempelajari tentang produk kita, kemudian pada akhirnya akan melakukan proses order. Nah, kita akan ngejalani dari awal sampai akhir gimana sih seseorang melakukan order gitu ya. Kita pura-pura role play menjadi seorang calon orang yang menggunakan jasa kita. Oke, ceritanya gue adalah calon pelanggan gitu ya untuk si Santos Travel. Terus gue datang ke website ini. Oh, gue lihat di atas jelas Indonesia, terus ada value-value-nya, terus perjalanan populer, gue bisa ngelihat ada apa aja. Kemudian lokasinya berdasarkan destinasi, kemudian ada aktivitas apa aja yang ada, terus berapa pencapaiannya, terus testimoni, terus ada blog, terus juga ada logo-logo yang klien sebelumnya. Nah, fitur yang terbaik salah satu dari si WP Travel Engine ini adalah misalkan kita punya 100 trip perjalanan, kan gue tulis 100 perjalanan, itu kita bisa filter teman-teman. Misalkan gue pengen filter berdasarkan lokasi, Bali, misalkan Balinya ada 2 gitu, jadi gue search Bali, terus aktivitasnya gue bisa pilih gitu, mau spesifik. Misalkan gue pengen Bali terus shopping, Bali terus hiking, snorkeling, dan sejenis. Abis itu gue pilih tanggalnya, terus juga range harganya. Misalkan kalau gua nggak masukin Bali gitu ya. Tadi kan Bali harganya 25-an ya. Kita search button. Nah, di sini muncul 25 juta gitu. Kalau kita mau ulang lagi, kita di Lombok. Nah, misalkan dari 100 itu kita pengen filter berdasarkan harga. Ya udah kita masukin aja. Misalkan budget kita cuma sampai di 17 juta, terus aktivitasnya kita mau spesifik apa, misalkan ada banyak ya, kita pengen, oh ya udah yang hiking aja, terus di sini terserah, yang penting gue pengen hiking dengan budget 17, maksimal 17 juta, kita search. Nah, kita di sini bisa melihat Danau Toba. Jadi kalau misalkan kita punya perjalanan yang banyak, itu orang untuk melihat bahwa kita punya berbagai macam jenis trip gitu teman-teman. Jadi misalkan kalian ada pengusaha travel dan kemudian punya berbagai macam trip gitu ya, misalkan di Bali ada kotanya A, B, C, D, terus range-nya macam-macam, terus aktivitas macam-macam, itu sangat mau dipermudahkan kalau seseorang pengen nyari aktivitasnya apa aja gitu teman-teman. Lagi misalkan gue beneran mau Danau Toba, terus gue klik view details, itu akan masuk ke bagian sini ya teman-teman. Ya, di detail yang tadi kita buat, ini kontennya masih canggu sih, karena gue emang kopas. Cuma kita contoh aja, ini kita masuk pilih misalnya tanggal 21 lagi, terus gua 2, terus 1, terus check out. Terus sama kayak tadi, intinya kita ingin masukin, terus masukin lagi, nanti sampai proses check out kayak gitu. Kita sampai selesai aja. Nah, setelah dimasukin informasinya, nah ini udah muncul untuk detail penggunaannya. Nah, itu adalah flow seorang calon pelanggan untuk melakukan order di website kita. Itu sangat mempermudah daripada kita pakai WhatsApp ataupun menggunakan form yang manual. Jadi ini akan langsung masuk ke dalam dashboard kita. Kalau kita mau lihat kayak gimana sih yang order yang udah masuk di mana, itu lihatnya di sini di bagian trips, terus kita cek bagian WP Travel, terus bookings. Nah, di sini ada kan teman-teman orderan yang masuk. Jadi kita bisa lihat, misalkan ini orderan gua yang barusan banget, 22, ini lokasinya mana, berapa yang dia mauin, terus harganya berapa, emailnya berapa, jadi kita bisa kontak gitu. Terus misalkan dia udah melakukan payment, dia bisa book ataupun refund, kayak gitu teman-teman.
Oke, sekarang kita udah tahu gimana flow-nya dari awal sampai akhir seseorang akan melakukan proses order. Sekarang, secara teknis kita udah selesai nih bikin websitenya. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya trip kita itu laku, teman-teman. Kita bahas dari segi bisnis di bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan pendekatan bisnis gitu. Gimana caranya supaya order dari trip kita lebih tinggi. Nah, setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita harus meningkatkan traffic alias orang datang ke website kita dulu gitu supaya mereka lihat produk kita. Oke, ketika kita ngomongin traffic, berarti yang kita omongin adalah gimana caranya orang di luar website kita datang ke website kita, gitu kan? Yang kedua adalah gimana caranya ketika orang udah datang ke website kita, udah masuk nih, terus mereka akhirnya melakukan pembayaran, closing lah istilahnya. Solusi untuk kedua hal tersebut itu berbeda, teman-teman. Sebenarnya ada banyak banget, tapi gue pilih setidaknya dua ya. Aktivitas yang kita bisa lakukan di website kita supaya satu bisa meningkatkan traffic, kedua adalah meningkatkan closing. Yang pertama, untuk meningkatkan traffic kita bisa melakukan yang namanya SEO atau Search Engine Optimization supaya ketika ada orang mencari sesuatu kata kunci di Google itu akan muncul ke website kita. Yang kedua, untuk meningkatkan konversi, ya kan, supaya orang tuh mau closing adalah kita menggunakan chat WhatsApp. Jadi kalau ada orang datang terus mau nanya ke website kita, itu kita bisa bantu kasih tombol WhatsApp. Jadi mereka mau nanya langsung aja ke WhatsApp gitu. Itu bisa meningkatkan tingkat closing dan juga kalau ada apa-apa mereka bisa langsung nanya. Nah, di bagian selanjutnya kita akan masukin gimana cara melakukan SEO pada produk kita dan juga meningkatkan konversi dengan WhatsApp. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam dashboard kita. Kemudian kita fokus ke yang pertama SEO. Gimana cara melakukan SEO? Sebenarnya SEO itu sesuatu yang sangat kompleks, tapi kita simplifikasi aja dengan melakukan fokus pada sesuatu yang udah ada, yaitu si WP Travel Engine. Nah, WP Travel Engine ini salah satu kelebihannya adalah dia SEO friendly. Artinya, konten-konten yang dibuatnya itu mudah ditemukan oleh Google Search gitu. Gimana caranya? Balik lagi ke bagian trips. Kita harus melakukan improvisasi dari segi konten yang kita ingin masukkan gitu ya teman-teman. Pertama-tama, cara kerja SEO secara simpel adalah ketika ada seseorang mencari kata kunci spesifik, misalkan trip ke Bali. Nah, itu akan muncul halaman ini, misalkan kayak gitu. Terus gimana cara melakukan SEO-nya? Cara paling basic, super basic adalah kita memasukkan kata kunci kita pada konten yang kita targetin gitu. Misalkan trip ke Bali. Ini kan tulisannya perjalanan ke Bali. Kita harus tahu trennya seperti apa untuk kata kunci tersebut. Nah, kalau kita ingin melakukan, kita bisa menggunakan yang gratis yaitu Google Trend. Nah, Google Trend ini akan melihatkan tren pencarian kata kunci spesifik di Google. Range-nya juga bisa kita ganti-ganti ya teman-teman, 12 bulan terakhir dan sampai 2 kategori juga bisa kita spesifikin. Terus di web atau di YouTube atau di Go Shopping kayak gitu ya. Nah, ini gue ambil beberapa kata kunci yang kemungkinan relevan dengan kata kuncinya. Kalau ini ngomongin libur Bali ya berarti libur Bali, perjalanan ke Bali, trip Bali, liburan Bali gitu. Kira-kira mana sih yang paling relevan? Kalau kita lihat di sini trennya atau paling banyak dicari adalah kalau kata kuncinya adalah liburan Bali. Berarti kalau kita pengen bikin konten pada halaman yang tadi, kita ubah teman-teman jadi liburan Bali gitu. Oke, kita ganti ya di sini. Kita ganti liburan Bali. Terus juga di URL-nya juga kita ganti liburan. Di sini juga kita ganti perjalanan adalah bla bla bla. Kita ganti ya langsung liburan Bali. Terus juga di highlight-nya kita masukin liburan Bali. Itu simplifikasinya ya. Jadi paling gampangnya adalah kalau konten kita mau ditemukan oleh Google Search, itu ya konten kita harus mengandung kata kunci tersebut. Walaupun jangan sampai kita masukin di semua paragraf, semua itu namanya keyword stuffing dan itu jelek teman-teman. Sebenarnya ada begitu banyak ya SEO taktik. Cuma itu yang paling penting teman-teman kalau masih baru banget tentang SEO, teman-teman paling penting itu tentuin kata kunci, terus masukin di dalam kontennya. Itu udah selesai. Itu udah much better dibandingkan tidak melakukan sama sekali. Selain di trip ini, teman-teman juga bisa mengimplementasikannya di blog. Jadi kalau kita nulis kata kuncinya misalkan traveling ke Bali, ya udah kita harus memasukkan konten atau kata kunci traveling ke Bali pada konten kita. Selanjutnya untuk yang bagian WhatsApp, cara paling gampangnya adalah kita masukin plugin. Kalau teman-teman lihat ya di sini di website kita tadi, itu kan di sini kan tidak ada gitu ya kayak tombol untuk menghubungi. Sedangkan zaman sekarang kan paling gampang adalah menggunakan WhatsApp. Walaupun di sini ada kontak us ya. Tapi menurut gue akan lebih mantap kalau kita menggunakan button gitu. Jadi kita bisa masukin aja di sini WhatsApp plugin. Plugin ini ngebantu ketika seseorang mau, jadi ada button di bagian bawah terus kalau diklik akan masuk ke WhatsApp kita. Nah di sini ada banyak banget pilihannya. Pilih yang mana terserah. Gue biasa ini klik to chat app.
Namanya di sini nggak bisa WhatsApp karena bisa kena copyright ya, karena kan WhatsApp itu nama brand, jadi nggak bisa. Nah, kita tinggal aja. Selanjutnya, kita masuk ke yang namanya social chat tadi, ya. Nah, dari sini kita masuk ke yang namanya button. Di button ini kita akan mengaktifkan dulu buttonnya gitu ya, tombolnya. Terus enable contact box, bottom right, kita di bawah, layoutnya button. Terus, nah di teksnya ini tadi udah gue ganti, tulisannya ada yang bisa dibantu gitu ya. Terus kita save dulu. Kalau sekarang ini lebih canggih lagi teman-teman. Kontaknya alias timnya itu bisa lebih dari satu. Ini kan contohnya si namanya Jondo. Kita bisa ganti misalkan gue ya. Isan Santoso, terus nomornya, misalkan nomor WA bisnis gue, terus ya udah, misalkan ganti mukanya. Ini jadi sangat cocok kalau misalkan teman-teman punya multiple CS ya, tapi kalaupun satu nggak apa-apa. Misalkan ini gue save. Nah, di sini kita langsung buka aja website kita, beneran nggak sih? Nah, di sini udah ada buttonnya kan, tinggal klik. Nah, si Isan Santoso diklik akan masuk ke WhatsApp. Setelah diklik, nah dia akan masuk ke web WhatsApp gitu ya. Kalau kalian udah login, nanti akan bisa langsung ngechat ke gue gitu. Oke, itu dua cara yang sederhana yang bisa meningkatkan performa bisnis kalian. Tapi sebenarnya kalau kalian mau step up lebih, itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan premiumnya dari si WP Travel Engine. Nah, ini beberapa fitur tambahan yang dimiliki WP Travel Engine yang bisa ningkatin penjualan. Payment metodenya itu kita pakai yang ini bahkan bisa menggunakan Mitrans yang artinya itu bisa menerima dari berbagai macam payment, mulai dari transfer, Kris, OVO, GoPay dan berbagai payment lainnya itu bisa dengan menggunakan si Mitrans. Kalau teman-teman pengen nyoba gitu bisa explore lebih lanjut. Oke, itu semua penjelasan gue tentang cara bikin website tanpa coding sama sekali untuk usaha traveling. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja tanya di komentar karena kemungkinan besar akan gue jawab karena di video-video sebelumnya biasanya gue selalu jawab pertanyaan teman-teman. Bye.